Heeh. Bu- Buka buka dari jam berapa sampai jam berapa, Dok? Dari pagi sampai malam, kadang kita kadang home care juga soalnya. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Aduh, kalau dokter ada di Jakarta sih ini udah pasti semua pasien nih. Jadi alhamdulillah banyak membantu. Ya, Kalau Masya Allah. terapi AFC saya kasih bonus terapi, gratis terapinya. Oh, oh gitu. Jadi Kalau udah sampai itu gini AFC Kak ya. Mona, kalau Hmm. nggak datang dokter nggak mau konsumsi AFC lagi, waduh, Oh gitu. Wah, ada ada sampai nggak begitu. saking saking senengnya gitu, Oh, Kak. Masya Allah. Dokter ada ininya juga, asistennya juga, atau semua dokter yang handle? Nah inilah kan baru mulai kan, jadi keteteran. Memang Hmm. lagi mau cari karyawan biar Oh, bisa bagi waktu. Kemarin fast track juga, maaf nih kawan-kawan, jadi iya. nggak bisa bantu banyak. Tapi insya Allah ini udah mulai-mulai Oke, nggak stabil. apa-apa. Insya Allah Nggak minggu apa-apa, aman. depan, eh, insya Allah bisa support kawan-kawan. Amin. Ini Saya kita aja dok mulai. yang melamar kata Bu Kosma. Oh iya, Tadi sebelum siap. dokter masuk udah ada yang ngaku-ngaku susternya dokter loh. Katanya dokter lagi visit. Soalnya ini juga Kak Mona. Pak Jadi tuh? ya alhamdulillah sih bisa membantu kawan-kawan. Cuma eh, bahkan ini di seluruh Indonesia tuh Kak Mona. Jadi sampai ada yang WA kesal sama saya, member AFC baru. Ya Oh. mungkin dijanjikan yang masuk nanti kalau konsumsi AFC, masuk AFC nanti boleh kok konsultasi sama dokter Islami. Nah WA ke saya rupanya. Oh, Masya Dokter katanya Allah. kalau sudah masuk AFC boleh konsul ke dokter. Ini WA nggak dibaca, telepon nggak diangkat. Waduh, saya kena marah. Saya nggak Oh, tahu Masya apa kena Allah. marah. Ah, jadi quote in quote Hmm? ada yang menjual nama dokter ya? Iya, tapi ya nggak apa-apa. Tetap saya jawab juga kok. Cuma eh, karena nomor saya di-share, jadi ribuan. Jadi keteteran, saya Iya. sendiri keteteran, nih, maaf. Waduh, saya beruntung sekali ya. Nama saya ada dokter Bales ya. Kemarin kan Iya, kita baru iya, ngobrol aja hari heeh, apa itu ya? Dua iya. hari yang lalu ya, 3 hari Ada yang lalu ya. ini aja ada sekitar 2.400 belum saya balas. Aduh, saya kadang lihat HP trauma juga. Karena kalau saya balas itu insya Allah maksudnya saya eh, sampai jelaskan sejelas mungkin. Cuma ya Ya, apa keteteran waktu saya. iya. Hati-hati jaga kesehatan dok. Nanti Nggak dokter apa-apa. concern pada yang lain lupa jaga kesehatan. Oke, sip. Baik Sip, dokter, sip. hari ini kita tidak akan bicara tentang pakai ini penyakit ini bisa berapa saset suba, berapa saset suno. Kita nggak bicara tentang itu, tapi justru kita akan ngomongnya secara kerangka besar dulu nih dok. Hmm. Ya, jadi terkait dengan kesehatan. Jadi izin ya, sebelumnya saya juga mengumpulkan literasi gitu ya. Misalnya adalah kita bicara tentang bagaimana pentingnya untuk apa namanya kandungan nutrisi yang berada di subarasi untuk nutrisi sel. Karena kita ketahui kan sel kita ini setiap hari mati, rusak gitu ya. Nah, ini seberapa pentingnya kita perlu nutrisi sel tersebut dan apakah memang benar selain subarasi rasa-rasanya tidak ada obat yang bisa membantu regenerasi sel. Atau bahkan kalau mau dikaitkan dengan holistik, ke dokter kan sekarang udah main holistik juga Hmm. ya. Iya. Jadi yang kita pahami adalah kayak bicara tentang kunyit, jahe dan sebagainya. Apakah itu bisa replace untuk regenerasi sel? Silakan, dokter Islami. Baik, jadi yang pertama ya kawan-kawannya kita bagi dua dulu ya. Kita bagi dua dulu antara pengobatan ya. Nah, pengobatan itu dari eksternal sama internal. Dibagi dua ya, eksternal sama internal. Eksternal itu apa? Dari luar kayak makanan, nutrisi, kemudian obat-obatan. Nah, nah itu fungsinya hanya membantu. Kuncinya ya, kalau terapi eksternal fungsinya membantu. Yang menyembuhkan, ingat ya, yang menyembuhkan adalah tubuh kita sendiri ada bahasanya internal ya. Nah, internal ini tubuh kita itu punya eh, kecerdasan sendiri ya. Tubuh kita cerdas banget ya. Nah, kalau kita salah terus-terusan, tubuh menyesuaikan akhirnya kesalahannya ditoleransi. Akhirnya toleransinya ke salah. Homeostasisnya berubah ke arah yang salah. Contoh gulanya tinggi, eh, kita enak di gula tinggi.
terus dinormalkan nggak enak. Nah, itu karena kesalahan. Nah, itu ya, ada dua kunci dulu. Nah, kesembuhan yang sejati adalah dari internal. Ya, selnya membaik, betul yang dikatakan Kak Mona tadi, selnya membaik. Nah, sel yang membaik ini, ya, sel yang membaik ini ada dua kunci utama. Ya, kunci utama, satu kerusakannya di stop, paling bagus memang terapi medis, yang untuk kemudian selnya dipulihkan, jaringannya dipulihkan, organnya dipulihkan, yang paling bagus memang regenerasi atau stem cell. Nah, itu ya, itu pembukaan. Jadi izin kalau saya boleh, ada waktu kurang lebih 30 menit saya share screen dulu. Boleh Kak Mona? Izin 30 menit. Suaranya Kak Mona nggak dengar? Oke, tapi kita akan buat lebih simpel ya. Kasihan Nggak apa-apa, dokter it's nanti okay. terlalu Nah, serius, padahal jarang-jarang saat ini soalnya saya, aman. kalau kalau saya udah terjun, saya nggak mau sia-sia insya Allah. Tapi cuma 30 menit. Mm-mm. Nah, Oke, sebentar saya jadikan dokter sebagai co-host ya. oke, siap. Confirm, silakan. Ini sedikit ya. Oke, sebentar aja saya, karena nanti pentingnya kalau nutrisi, kawan-kawan nanti ada healing krisis. Pasti kawan-kawan akan mengalami healing krisis. Oh, I see. Nah, jadi kalau healing krisis ini yang sering pasien mau lanjut atau gagal di healing krisis ini ya. Nah, kalau untuk bahasa kawan-kawan untuk silaturahmi, kemudian chat tiap hari, kemudian itu bikin bonding itu udah sering dibahas di Fast Track ya. Itu wajib. Nah, ini sisi yang lain ya. Kalau kita tanya ke pasien gimana kondisi dan lain sebagainya itu wajib. Nah, ini sisi yang lain ya, karena nanti ada healing krisis kalau misalnya kawan-kawan nggak bisa nerangkan, kawan-kawan nanti bisa gagal terapinya nggak sampai 6 bulan ya. Langsung, oke. Nah ini langsung ya, kita nomor 5 di dunia untuk kencing manis ya, hati-hati. Nah kawan-kawan ingat ya, kencing manis ini bahaya. Di makanan sekarang nggak cuma manis ya, penyedap rasa, garam, asin dan sebagainya yang rasanya enak itu meningkat. Sehingga kerusakan di dalam tubuh kita yang paling utama, kerusakan itu adalah yang putih-putih ya, gula sama garam. Nomor nomor satu dan dua tuh gula sama garam. Nah, kenapa gula sama garam radikal bebasnya tinggi banget? Nah, 80% kerusakan ginjal, gagal ginjal itu dari gula dan garam, diabetes dan hipertensi, ya. Jadi ada pasien kelas 6 SD sudah dicuci darah. Apalagi di makanan kita ini, oh, over processed food ya. Contoh kayak misalnya minuman manis-manis ya, di kopi, di kedai-kedai kopi itu di tengah pinggir-pinggir jalan tuh marak banget di Pekanbaru. Nah, gula yang tinggi ini fruktosa, high fruktosa, tetapi fruktosanya yang trace ya, yang liar. Nah, fruktosa liar ini di dalam tubuh dia mengakibatkan nggak cuma gula tinggi, dia juga mengakibatkan peningkatan asam urat yang liar. Nah, asam urat liar intraseluler dia langsung merusak sel, utamanya di ginjal. Nah, kalau ginjalnya rusak, dia rusak dikit-dikit, kemudian kalau ginjalnya rusak dia akan selnya itu kaku ya, fibrotik, jaringan fibros. Nah, kalau terjadi jaringan fibros, kecerdasan tubuh kita sebenarnya responnya apa? Hei, tolong darah jangan banyak-banyak ke ginjal nih, ginjal saya ini sedang terluka. Nah, kemudian dia mengaktifkan renin, angiotensin angiotensin aldosteron. Nah, sehingga apa? Tensinya naik. Jadi poin pertama, hati-hati kalau kawan-kawan usia kurang dari 40 tahun tensinya tinggi, hati-hati kemungkinan besar dari ginjal. Nah, kalau ginjal rusak, kalau kawan-kawan nggak segera berubah pola hidup, nggak konsumsi nutrisi yang baik, ya, nggak olahraga, hindari stres, ya, siap-siap nanti ginjalnya rusak. Nah, nggak cuma ginjal ya. Nah, itu tanda ginjal rusak adalah tekanan darahnya tinggi. Hati-hati, di usia muda tekanan darah tinggi. Itu bahaya. Ya, apalagi sekarang tambah diabetes, makanan bermasalah banget. Ya, ekonomi sekarang berantakan, stres, kurang tidur, kemudian kerja rodi, capek terus-menerus. Nah, ke depan akan banyak orang sakit lagi. Jadi kawan-kawan jangan khawatir kalau mau nyari pasien, karena banyak orang yang sakit. Jadi kawan-kawan semakin semangat, banyak bantu orang ya di AFC. Supaya satu, edukasi untuk kesehatan, supaya sehat. Yang kedua, memang untuk mengobati orang-orang yang membutuhkan ya. Jangan sampai sakit lebih berat, organnya udah eh, gagal, udah selesai, nah hidupnya nggak bermanfaat lagi ya. Nah ini
stroke ya, nomor satu penyakit yang penyebab kematian. Nggak cuma penyebab kematian ya, kecacatan juga nomor satu ya stroke ya. Nggak cuma sakit, nyusahin orang juga ya cacat. Nah ini kawan-kawan bisa dilihat kematian tertinggi ya, nomor satu stroke, jantung, diabetes, TBC, PPOK, ya, sirosis hepatis, ya, hipertensi. Nah, termasuk gagal ginjal. Oke, lanjut. Oke, kita langsung bahas tadi nutrisinya ya. Nutrisi yang di Kak Mona tadi. Nah, ini ditambah ini ya, kawan-kawan. COVID kemarin ya, normal saja ini kunci ya. Normal saja di tubuh kita ya, normal nih, belum sakit ya. Di tubuh kita setiap hari ada kerusakan DNA sekitar 1 juta. Ya, kerusakan DNA 1 juta. Ditambah COVID kemarin itu kerusakannya miliaran kawan-kawan. Nah, kerusakan miliaran, jadi untuk mengembalikan kerusakan tadi itu nggak kuat tubuh kita, apalagi nggak dinutrisi. Akibatnya apa? Terjadi perubahan DNA. Ya, perubahan DNA menyebabkan apa? Menyebabkan resiko penyakit degeneratif, ya diabetes, stroke, jantung dan lain itu meningkat 3 sampai 5 kali lipat setelah COVID kemarin ya. Dok, yang imunisasi gimana? Baik yang apa apa namanya COVID yang berat, sedang, ringan, ya tanpa gejala maupun imunisasi semuanya sama, ya terjadi kerusakan DNA yang masif sehingga terjadi kerusakan DNA yang mengakibatkan resiko penyakit makin meningkat, dah, ya semakin berat tantangan kesehatan ke depan tuh makin berat. Jadi kawan kan nggak usah khawatir, ya. Kalau untuk nyari pasien ya, cuma kita harus sehat ya, kita harus jaga, ya. Oke. Udah, kawan-kawan nggak boleh. Tips yang pertama, kawan-kawan stop minuman manis. Mulai dari sekarang, stop minuman manis. Tolong, minuman manis buang. Ya, apapun. Dok, gula stevia, gula jagung. Kalau bisa kawan-kawan sudah terbiasa dengan minuman yang tidak manis. Ya, pahit-pahit boleh. Udah, mulai sekarang. Kalau nasi, kawan-kawan harus dinginkan ya. Dinginkan dulu. Jangan sampai habis panas dimakan karena indeks glikemiknya tinggi ya. Jadi makanan kayak zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan kalau masak dipakai dandang ya, di dandang ya. Nah, air pas pada saat masak nasi itu kandungan indeks glikemik tinggi. Ada pati larut. Nah, itu airnya gulanya tinggi. Nah, dia turun ke bawah, itu bagus. Nah, terus kemudian kalau misalnya nggak pakai dandang, kawan-kawan masaknya pakai ini aja, Rice apa cooker. nasi biasa. Nah, boleh yang ada low glucose boleh. Nah, ada yang penanak low glucose atau enggak didinginkan ya. Kenapa? Supaya Buka sini. patinya jadi serat resisten. Pergi Jadi sini. resisten ya, sehingga patinya jadi resisten. Jadi seratnya naik, indeks glikemiknya turun ya. Oke. Ini langsung tunggu Sorry, ya. dikit nanya tentang Boleh. nasi. Kalau misalnya kita taruh di kulkas, terus besoknya kita panaskan, it's okay atau tetap naik lagi indeks glikemiknya? Eh, udah oke. Udah oke. Nah, pas masalahnya itu pas di awal masak. Oh, Masalahnya baik. tuh pas di awal masak. Kalau Ya, kan 100% ya, gulanya ya. 100%. Kalau nasinya itu nasinya itu lembek, dalam arti pulen. Pulen itu indeks glikemiknya tinggi kawan-kawan. Ya. Hmm. Eh, kalau dimasak yang konsentrasi gulanya di Restoran. awal itu jadi Pertama-tama larut. dulu telurnya ke dalam kantongnya. Tenang ya guys, nggak bakal tuh. Ya, sorry. Yang lain teman-teman boleh ya. Bocor Kak Mona. Iya, ya. Teman-teman yang Mm. lain boleh. Ya, Jangan boleh bicara ya. ya. Lanjut, Jadi silakan. itu ya, ini sekalian edukasi kesehatan ya, supaya kawan-kawan di IELTS ini sehat semua. Amin. Nah, itu ya, boleh. Yang penting pas nanak nasi, pertama kali itu kan ada eh, eh, patinya ya, karbohidrat yang indeks glikemiknya tinggi, itu dia akan larut air. Nah, kalau misalnya eh, sudah didinginkan, itu nanti dia bisa berubah. Jadi patinya nanti resisten. Jadi nggak langsung dicerna. Sehingga indeks glikemiknya turun. Ya, boleh. Kak Mona tadi didinginkan, dihangatkan lagi boleh. Yang pertama kali nanak itu jangan langsung dimakan karena itu tinggi airnya. Kadang ada yang uap air, lah itu mengandung gula juga. Ya. Mm-mm. Terus ini ya sedikit, saya sedikit ya. Mm-mm. Tunggu. Oke, ini sedikit ya kawan-kawan.
Nah, ini harus bangga ya kita ya. Karena terapi alternatif stem cell ini udah terbukti ya, sudah bisa mengembalikan organ yang rusak ya, salah satunya pankreas pada pasien diabetes tipe 1. Nah, itu sudah terbukti. Jadi yang menyembuhkan secara sempurna adalah tubuh kita. Tubuh kita itu punya stem cell. Nah, stem cell ini boleh bisa diterapi dari luar ya, kayak misalnya sekarang yang lagi heboh itu kan terapi stem cell ya. Ada dua, HSC sama MSC, hematopoietik sama mesenkim. Mesenkim itu kalau kawan-kawan dengar sekretom tuh ya. Nah, itu mahal juga. Nah, tapi ingat kalau untuk dari luar efek sampingnya lebih banyak ya. Ada di reject dari dari bisa menyebabkan alergi dan sebagainya. Nah, tapi kalau nutrisi AFC jauh lebih aman karena stem cell dari dalam tubuh kita sendiri. Itu ya. Itu kawan-kawan bisa membedakan antara stem cell kita sama stem cell yang di samping mahal, efek sampingnya juga lebih banyak dibandingkan AFC. Nah, oke. Nah, ini ya ingat ya, plasenta itu sarang stem cell. Nah, di samping plasenta juga di sumsum tulang. Ya, tempat pusat stem cell adalah di plasenta, sumsum tulang. Kalau misalnya jaringan lemak, ada plus minusnya ya. Nah, jadi saya nggak terlalu fokus ke stem cell di jaringan lemak. Tapi stem cellnya di sumsum tulang sama eh, plasenta ya. Nah, plasenta ibu. Di Cina, plasenta bahkan dimakan ya. Janin dimakan karena tahu stem cellnya tinggi. Oke, nah ini masuk yang pembahasan dari Kak Mona tadi. Ya, kita harus berbangga. Hmm, Dan ini kita yang mau dek saya terangkan. bersihin. Mm, Iya. Oke, Oke. teman-teman yang baru masuk tolong ditutup ya, Nah, mute ya. Oke, lanjut. oke. Nah, ini yang saya terangkan sedikit poin kawan-kawan yang eh, bisa diambil. Kawan-kawan harus bangga. Nano size itu harus kawan-kawan tekankan nano size. Bioaktif. Nah, apa arti nanosize bioaktif? Jadi setelah dimakan dia langsung aktif di dalam tubuh. Nah, tanpa dicerna dulu, tanpa melalui proses metabolisme. Contoh ya, protein yang kita makan, ya, protein yang kita makan kayak ayam, ya. Nah, itu molekulnya besar. Nah, kemudian setelah dimakan, dicerna dia, dipotong jadi kecil-kecil. Ibaratnya kalau kita makan mangga, daging mangganya yang mau kita ambil, kulitnya kita buang, bijinya kita buang. Nah, sama. Kalau protein normal, ya, kita makan, itu harus dipecah-pecah dulu. Nanti ada sampahnya, urium, ya, urea, asam urat, ya. Nah, itu nanti akan memperberat ginjal. Kalau AFC nggak ada, ya, karena dia bioaktif, langsung masuk sel, langsung bekerja, langsung menstimulus sel supaya bisa lebih aktif lagi regenerasi. Oke, poinnya di situ ya, paham ya? Nah, penting kawan-kawan nanosize ini, kawan-kawan pelajari, banggakan bahwasanya ini nanosize sehingga pasien yang dengan gagal ginjal, ya ini pasien dengan gagal ginjal yang oleh dokter harus dibatasi proteinnya. Nah, ingat itu nanti bakal banyak pertanyaan. Nah, kalau konsumsi AFC, proteinnya berupa nanosize bioaktif, tidak mengeluarkan sampah, langsung bekerja, tidak memperberat kerja ginjal. Oke ya, karena ini dia langsung diabsorpsi. Jadi kawan-kawan, karena nanosize, ya, kawan kan nggak usah berdebat mau di bawah lidah, mau di atas lidah. Yang di bawah lidah itu obat-obatan, obat kapsul atau tablet digerus, molekulnya besar, harus di bawah lidah. Nah, kalau kita nanosize, dia langsung melewati tight junction. Ya, tight junction itu sel, antara sel di tengah-tengahnya, dia langsung robos. Makanya penyerapannya cepat. Halo? Ya, oke. Halo? Tadi Nah, sempat oke, delay dikit. melalui tight junction. Ya, Ya, nah, melalui tight junction. Sehingga kawan-kawan nggak usah khawatir. Ya, mau di bawah lidah, di atas lidah, nggak usah masalah. Cepat penyerapannya.
Nah, terus kemudian karena nano size, Ya, dokter Fris. bentar ya, Ya, saya, dokter Fris. halo, halo, Ya, udah? oke, sekarang Oke, oke. Nge-lag tadi. oke. Nah, Baik. karena nano size, ya, kawan-kawan nano size tadi langsung melalui tight junction, dan nano size setelah melewati tight junction, nah, dia ada sinyal tuh. Sinyal apa? Sinyalnya merangsang tubuh rasa rileks, rasa tenang. Kita belum bahas ingredient nih, baru bahas nano size-nya saja. Oke ya. Nah, setelah masuk Oke, ke sorry dok. tight junction, Dokter dengan bahasa sederhana, maka nanosize ini tidak membutuhkan tadi peranan dari bagian tubuh apa tadi ginjal untuk memprosesnya gitu ya. Jadi aman ya. Karena oke, betul, aman. bahasa Jadi, sederhananya gimana? oke, saya Ya, ulangi. baik. Kawan-kawan ya, secara kesimpulan ya, saya Hmm, kasih bahasa yang lebih awam. Jadi, kawan-kawan harus bangga bahwasanya nano size itu sangat hebat. Lang masuk ke dalam tubuh nggak melalui sistem pencernaan, tapi langsung diserap tubuh, langsung masuk sel, langsung bekerja, tidak menghasilkan sampah, ya, tidak memperberat kerja ginjal. Nah, pas baik. pada saat masuk, ya, makanya kita pada saat makan subarasi, utsukushi, kari, kita merasa kenyang. Padahal cuma serbuk, kita rasa Ya, loh kok ya. nggak lapar lagi. Kenapa? Dia langsung merangsang GABA, ada hormon-hormon di usus yang membuat kita rileks, ya, membuat kita rileks, kita kenyang. Nah, ya, itu intinya itu, ya, luar biasa. Baik, Belum kita ingredient. Nah, oke, ini silakan di screenshot. Nah, ini kita bahas ingredient sedikit ya. baik. Nah, ini langsung saya masuk ke, nah ini ya, langsung kita bahas ingredient ke langsung pasien ya. Nah, ini kawan-kawan, ada pasien saya di Jawa Timur, dia GERD 10 tahun ya, sudah kemana-mana ya, dia keluhannya punya GERD, ulu hati sakit sampai sesak, kelingan, jantung berdebar, lemas, dan ada sumbatan otak, sudah 2 kali di SA sama dokter Terawan. Nah, oke. Nah, kemudian setelah konsumsi kurang lebih 1 paket, ya. Nah, sudah enakan. Nah, bener dok, ini agak lumayan memang, agak enteng. Cuma, ingat ya, kalau kawan-kawan terapi AFC, ingat medis harus dilanjutkan dahulu, ya, supaya efek healing krisisnya nggak berat dan proses perbaikannya juga lebih cepat. Nah, nggak cuma itu, kawan kan harus edukasi. Ini penting, edukasi tentang kesehatan, ya, pola hidup. Nah, oke, saya bahas dulu pola hidup yang mudah, yang wajib kawan-kawan lakukan. Ya, yang pertama, hindari stres. Kenapa? Stres itu perusak nomor satu, ya, selain di usus ya, organ ya. Stres itu perusak nomor satu. Ingat, ada orang gila, ya, di luar tuh, kena hujan, ya, tidur di jalanan, makan sembarangan, nggak gampang sakit. Bisa sakit tapi nggak gampang sakit. Nah, ingat peranan penting dari stres ya. Jadi kawan-kawan kalau bonding untuk terapi pasien, pastikan pasiennya nggak stres. Kalau mau cepat pemulihannya, hindari stres ya dengan kalau CA ini kemarin ya lepaskan beban ya, bersyukur dan lain sebagainya itu silakan kawan-kawan metode bikin komitmen bahwasanya kalau mau sembuh, kalau stres percuma ya. Jadi harus dihilangkan gimana caranya ya. Karena kalau stres, kortisol naik, gula naik, garam naik, perusak nomor satu dalam tubuh kita. Ya, itu ya. Dokter, yang paling challenge adalah orang nggak merasa dia stres. Nah, jadi gini, karena kalau kalau saya sentuh hatinya, nah ketahuan kenapa? Mimik mata, mimik muka pada saat kita, makanya kita itu diajarkan di AFC itu lebih banyak mendengarkan loh kawan-kawan ya. Pelan kita lihat perhatikan mimik. Nah, keluar semua saya bisa baca pasien yang sakit yang nggak sembuh-sembuh rata-rata stres, banyak masalah beban yang ada di dalam hati nggak keluar. Nah, itu makin merusak tubuh. Kenapa nggak sembuh-sembuh? Ada eh, pikirannya yang pikiran jelek, pikiran kotor yang memang harus dibersihkan. Mm-mm. Kalau itu kotor, jelek, auranya nggak keluar, energinya nggak keluar.
pemulihannya, penyembuhannya susah. Kita edukasi juga susah. Nah, kawan-kawan nanti silakan cari trik supaya kita bisa bonding pasien sehingga stres. Pasti banyak orang yang nggak ngaku. Nah, ingat Iya, gini aja. berarti dari Kalau face, misalnya tadi dewasa, ya, ya dari kalau face, nah, terus kemudian dia lama nggak sembuh-sembuh gitu ya. ya biasanya itu. Nah, jadi kalau orang sakit ya, yang bikin hati terluka paling banyak nih, paling banyak ya. Ini secara psikologis ya, by data juga. Yang paling banyak dia menahan beban ya, mungkin ngalah sakit hati dan sebagainya, tapi ditahan itu keluarga dekat, baik pasangan, anak, orang tua, itu. Jadi kawan kan sentuh itu dulu. Kalau misalnya gini, kalau ada orang tua, ada anak, ada pasangan salah, maafkan aja ya, biar nanti stresnya hilang. Kalau mau sembuh kan nanti disupport. Nah itu, tembak aja itu. Biasanya paling banyak orang banyak beban mungkin dari keluarga dekat. Ya mungkin ya itu ada salah ya maafkan aja orang kita lebih enak memaafkan gitu tuh. Nah boleh. Yang penting stres. Nah selain itu tadi mindsetnya kita lepas. Nah cara menghilangkan stres kawan-kawan penting ini ajarkan pasien tarik nafas. Karena saya sering ngajarkan tarik nafas mungkin kawan-kawan sepele ya. Ini buktinya saya ngajarkan orang yang panikan GERD 10 tahun nggak sembuh-sembuh, kemudian keliengannya hilang, ya debar-debarnya hilang, konsumsi AFC plus tarik nafas 10 kali setiap 1 jam. Halo? Ya, terdengar Oke, aman. oke. Nah, jadi caranya gimana dok? Tarik nafas lewat hidung 4 detik, buang 5 sampai 6 detik ya. Selain holistik ini satu poin aja ya, minum dan sebagainya. Tapi tarik nafas ini kawan-kawan sering lalai ya, sering nggak mengedukasi. Tarik nafas 10 detik, 4 detik, kemudian hembuskan 5 detik. Kawan kan nanti coba rasakan sambil pejamkan mata, tarik nafas, hembuskan 10 kali berturut-turut. Nanti kayak ada yang ngalir di kepala. Nah, kalau ingat aja nih, kalau kawan-kawan ada yang sakit berat dibawa ke UGD, yang dilakukan pertama kali dokter adalah kasih oksigen. Untung oksigen nggak bayar kita. Kalau membayar, waalaikumsalam. Ya, nah, waalaikumsalam kalau oksigen dari Allah itu Iya, suruh bayar. ya, Masya Nah, Allah ya. jadi dikasih oksigen, tolong ya, ditarik nafas, nggak cuma memperbaiki paru-paru, kualitas darah, asam di dalam darah itu hilang, ya, nutrisi oksigen juga ke seluruh tubuh bagus, ya, radikal bebas berkurang, banyak banget nutrisi otak bagus, hormon jadi bagus, netral, semua stres berkurang, manfaatnya banyak banget kawan-kawan. Nah, memperbaiki orang stres juga untuk pemulihan, jadi mempercepat proses pemulihan dari AFC, ya. Nah, ini salah satunya. Ini saya mau tunjukkan, ya. Nah, terima kasih banyak dok atas edukasinya, sangat bermanfaat buat saya. Nah, ini hanya tarik nafas, ya. Nah, begah kembung sudah berkurang, aktivitas seperti biasa, vertigo sudah tidak ada. Tuh bayangkan hanya dengan tarik nafas. Nah, ini alhamdulillah sudah konsumsi AFC. eh, Dokter Robert ya di Rumah Sakit Hospital Island itu sampai kaget ya. Endoskopi pertama jelek banget, ini sampai pulih ya. Nah, edukasi pola hidup, pola makan ya, stres hilangkan, konsumsi AFC, obat lanjutkan, proses pemulihannya jauh lebih cepat ya kawan-kawan ya. Oke, nah ini akhirnya setelah seneng dia ngasih tahu ke orang akhirnya bertambah ya dia dapat poin ya karena seneng ya karena kita maksimal terapi ke pasiennya jadi orang jadi luar biasa senangnya. Oke, nah itu, nah gimana dok kenapa kok bisa seperti itu? Wah ini kita masuk ke teori. Nah di dalam tubuh ini penting kawan-kawan screenshot silakan. Nah ini saya cuplik satu paten saja, ini ada 16 paten ya. Subba Utsu ya Hikari 5 6 ya 6 1 2 3 4 5. Nah, berarti ada 21 total paten yang saya pelajari satu persatu. Nah, ini saya tunjukkan satu saja paten yaitu JP 3946238 ya, growth factor dari marin placenta. Nah, ini kenapa GERD tadi kok bisa cepat pulihnya? Nah, ini ya. Ini kawan kan baca di bawah, marin placenta bukan hanya sumber nutrisi, tetapi juga mengandung peptida bioaktif. Sekali lagi saya tekankan bioaktif.
tidak menyebabkan sampah, tapi langsung bekerja ke sel. Ya, nah bioaktif. Ya, Sorry tak dan potong, sorry tak ya, potong. That's why kalau orang-orang yang sakit ginjal ini aman ya, no issue untuk SOP Subarasi, right? no issue semua, Subarashi Utsukushi Kari, karena semua bioaktif, nano size. Baik, oke. Ya. Mm-mm. Nah, ya. Nah, ini bioaktif dan faktor pertumbuhan yang bisa mendukung IGF-1, FGF2, EGF secara langsung. Ada faktor, tiga growth faktor yang distimulasi langsung oleh marin placenta. Nah, kemudian nggak cuma itu, ya menciptakan kondisi optimal untuk NGF, BDNF, GDNF, CNTF bekerja lebih efektif karena lingkungannya diperbaiki supaya dia kerjanya lebih aktif. Nah, oke kita bahas sedikit aja. IGF-1, ya, IGF-1 yang paling atas ya, tabel yang paling atas, insulin-like growth factor 1, dia pertumbuhan regenerasi anabolik dari apa? Otot tulang saraf fertilitas. Ini penting. Otot tulang saraf fertilitas, ya IGF-1. Nah, ingat diabetes, ototnya sering bermasalah, ya. Ototnya nggak bisa nyimpen gula, diperbaiki. Makanya cepat pada saat proses pemulihan untuk orang-orang diabetes IGF-1. Nah, kemudian tulang, makanya ada pasien yang tulang-tulangnya patah dan tulang belakang bla 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 itu cepat karena langsung IGF-1 langsung merangsang, ya. Kemudian saraf. Nah, juga dirangsang langsung oleh IGF-1. Fertilitas. Nah, nggak cuma Utsukushi ya. Nah, marin placenta di Subarashi itu juga bisa merangsang fertilitas. Jelas IGF-1. Dokter After sering menjelaskan. Jadi untuk terapi kawan-kawan yang program hamil itu salah satunya wajib ada Subarasinya. Oke? Ini ya, ini jelas nih, otot tulang saraf fertilitas. Nah, itu langsung ya IGF-1. Yang langsung lagi adalah EGF, epidermal growth factor. Di mana, Dok? Regenerasi epitel sama mukosa. Epitel itu epitel itu apa kayak kulit ya, kayak dinding sel, epitel ya, sama mukosa. Mukosa paling banyak di pencernaan. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat diregenerasi epitel dari lambung, usus dan kulit. Nah, jelas banyak pasien-pasien yang dengan GERD, dengan asam lambung ya, kayak pasien saya itu langsung dinutrisi, langsung sembuh. Langsung sembuh, langsung membaik ya. Kenapa? Langsung EGF, epidermal growth factor, itu langsung distimulus oleh marin placenta, oleh Subarasi. Nah, jadi lambungnya cepat pulih, ususnya, kulitnya. Oke. Nah, berarti nggak cuma Utsukushi untuk epitel di mukosa, kombinasi antara Subarasi dan Utsukushi luar biasa. Satu membersihkan, satu eh, memperbaiki dindingnya, satu nyapu, satu ngepel, ya. Satu nyapu, bukan ngepel. Satu nyapu, ya, dikerik. Satu di semen lantainya. Ya, Utsukushi disapu semua, dipel. Kemudian ada yang lobang-lobang lantainya itu di semen sama Subarasi. Jadi kombinasi untuk usus ya, Suba dan Izin usus. dok, izin dok, Ya, pause dulu. Jadi ada beberapa case di mana di awal kita menyarankan seperti itu, tapi kemudian sangat-sangat perih dengan ustuk-usinya. Jadi wow, wah benar-benar banyak. dia bahkan itu seperempat, seperlima aja tuh nggak kuat. Akhirnya dia nggak mau, akhirnya dia ke Subarasi aja. Padahal memang udah akut untuk Nah, sakit lambung. betul ya, banyak ya kawan-kawan ingat ya, Utsukushi itu nggak cuma membersihkan usus ya. Nah, karena memang kalau dibersihkan tuh kayak kawan-kawan tuh debunya banyak, keraknya banyak, pasti sakit, pasti sakit. Yang kedua, yang kedua, sistem imun naik. Nah, kalau sistem imun naik, terjadi proses peradangan di daerah yang rusak. Nah, kalau proses peradangan di daerah yang rusak pasti sakit. Nah, tapi proses peradangan itu azan kita habis azan rehat kurang lebih 1-2 menit ya. Kita dengarkan azan dulu. Kak Muna izin ya. Ya, oke. Karena azannya di tempat dokter Islami. Di sini kita udah lewat azan. Oh Jadi ya, izin ya, nggak apa-apa. izin. Dokter nggak apa-apa. Stay aja dulu di sana. Tunggu aja. Jadi sedikit aja saya mengulang dikit ya, teman-teman sahabat semua. Yang baru datang, welcome. Malam ini kita akan bicara tentang bagaimana sih sebenarnya kualitas dan apa namanya ya, bagaimana kegunaan manfaat Subarasi, Utsukushi, dan Hikari tentunya. Tapi mungkin kita tidak bahas panjang lebar. Yang intinya adalah perlu kita pahami dulu bahwa dalam tubuh kita ini selalu
pada perbaikan sel. Ini dokter baru bahas satu paten saja. Satu paten dari 21 paten dari 3 produk kita. Dan ini Masya Allah ya, teman-teman bisa lihat di sini ya, tentang apa namanya, perbaikan IGF-1, ini di insulin, kemudian juga epidermal growth factor ya, untuk epitel, mukosa, dan sebagainya, penyembuhan luka gitu. Ini baru satu paten yang berada di SOP Subarasi. So, dengan hal seperti ini mudah-mudahan akan membuat kita semakin percaya diri bahwasanya memang produk kita tidak bisa disamakan dengan yang lain. Tadi saya sempat tanya juga sama dokter waktu di awal ya, karena banyak orang yang berpikir masih herbal, oh ya udah lebih baik saya pilih kunyit, jahe, serai dan sebagainya gitu ya. Yang mana mereka berpikirnya lebih murah, kemudian juga apa namanya, itu juga bisa mereka mereka tahu, karena beberapa mengatakan wah kita kan nggak tahu kandungan apa yang ada di dalam SOP Subarasi gitu. Nah ini baru bahas satu paten fungsi seperti itu. Masih azan dok? Ya, Azan, mungkin 1 menit, insya Allah. Oke, baik. Saya lanjut lagi. Jadi, teman-teman, menariknya juga adalah kalau kita bicara tentang Subarasi, ya, tadi kita baru bahas tentang bagaimana sebaiknya maksimal adalah untuk penyembuhan usus harus dikombinasi antara Subarasi dan Usukusi. Jadi, Usukusinya sendiri adalah membersihkan usus, ya, begitu banyak kotoran-kotoran yang menempel pada dinding usus, tentunya harus dibersihkan biar lebih maksimal. Adapun Subarasinya adalah untuk melakukan perbaikan-perbaikan seperti itu. Nah, cuman memang challenge-nya adalah case-nya ketika banyak sekali orang yang sangat peka terhadap Usukusi sendiri, gitu ya. Dikarenakan memang mengandung banyak apa namanya, kalau udah terlanjur lama lukanya terlalu kotor ususnya biasanya memang biasanya memang itu agak PR. Yang bocor boleh dong di teman-teman boleh untuk matikan dulu ya suaranya ya. Oke, sebentar. Oh, ini ada. Oke. Seperti itu teman-teman sahabat semua ya. Masya Allah. Gitu. Waduh, kalau Eh, ngobrol sama dokter tuh Alhamdulillah. Oke, udah selesai. selesai. Ya, lanjut Betul. silakan. Nah, nanti gini, bener kali ya kawan-kawan ya, nggak usah khawatir. Nanti pertanyaan Kak Mona tadi, nanti ada satu chapter lagi. Habis ini kemudian chapter untuk healing krisis karena penting saya Ya, bahas ya. ya. Nanti saya akan terangkan gimana cara mengkombinasikan kalau pasien yang ada gejala yang makin meningkat dan pasien nggak tahan. Nah, itu nanti saya ada slide-nya khusus memang. Cuma sebentar ya, ini ada waktu kurang lebih 10 menit lagi ya. Oke, jadi ini ya kawan-kawan ya, penting baru satu paten yang disampaikan Kak Mona tadi benar. Ya, jadi kawan-kawan ini karena saya udah free, memang saya tiap hari itu mempelajari ingredient, paten semua benar-benar saya pelajari karena saya suka ya. Nah, kayak suka ini adalah eh, beberapa hasil bacaan saya dari jurnal, penelitian dan sebagainya saya rangkum jadi seperti ini. Ya, silakan dipakai ya hasil apa meras otak saya. Nah, sehingga kawan-kawan bisa lebih pede, bisa lebih yakin ya. Nah, eh, di samping eh, paten fungsinya banyak dan nggak usah khawatir ya. Nah, ada beberapa poin penting yang saya nanti tekankan ya. Nah, ini yang paten yang lain ya, nggak apa-apa. Nah, langsung kita masuk ke 6 bulan. Ini penting. Kenapa harus 6 bulan? Kawan-kawan sering harus dicek ini, harus kawan-kawan kalau mau presentasi, kalau apa slide ini sangat penting ya. Karena nggak akan sel tuh nggak akan bisa pulih sempurna kalau misalnya tidak konsisten. Kuncinya kalau fase akut, pasien berat dan fase akut boleh kawan-kawan kasih dosis tinggi. Saya bahasnya dosis ya, nggak apa-apa ya. Kawan-kawan ngerti. Dosisnya tinggi, cuma setelah dosisnya tinggi, kawan-kawan yang terpenting adalah konsistensi. Ingat kalau dosis tinggi konsistensinya lama, nggak semua orang bisa. Jadi kawan-kawan silakan setelah 1 bulan turunkan sehingga nanti bisa sampai 6 bulan minimal. Kalau ginjal itu sampai 2 tahun, jantung sampai 1 tahun. Nah, ya, paru-paru juga bisa sampai 1 tahun. Konsisten, kuncinya konsisten. Sehingga apa? Ingat, ya tadi kita bahas herbal. Kebetulan ada pasien saya kemarin ada herbal-herbal bagus, cuma penelitiannya harus jelas. Kalau kita sudah ada penelitian ya, dari 90 apa dari 100 orang yang diteliti, kalau patennya dari 100 orang yang konsumsi AFC lebih dari 98 wajib lebih dari 98 itu efeknya yang dicantumkan dalam paten.
Nah, ya, kalau herbal belum ada bukti ilmiah secara paten ya. Ada yang bagus, ada yang enggak. Tapi ingat takarannya kadang-kadang kawan kan ngawur. Hasil akhirnya apa? Ada pasien saya konsumsi herbal, apa urium kreatinnya tinggi, ya. Setelah lepas, loyo, lemas dan sebagainya karena ada efek-efek yang impulsif, efek-efek yang stimulan. Nah, kalau AFC tidak, kalau kawan-kawan stop, kawan-kawan nggak ada kayak keluhannya itu memberat nggak ada. Kalau organnya sudah membaik karena sel atau kecerdasan di dalam tubuh kita udah balik. Beda kalau herbal kadang-kadang enak nggak minum jamu kita loyo dan itu sangat berbahaya. Kalau ada efek mau obat mau vitamin mau apa, kalau ada efek stimulan kalau kita lepas kita loyo hati-hati. Nah itu yang berbahaya. Ada pasien saya seperti itu, akhirnya apa? Ginjalnya, ureum kreatinnya, hatinya terjadi masalah. Akhirnya saya detox lagi, ngulang lagi. Ya, oke, paham ya? Nah, itu herbal, hati-hati. Kalau AFC, dari 100, lebih dari 98 orang yang berhasil dalam paten yang disebutkan. Nah, oke, kita langsung bahas untuk kita healing krisis ya. Oke, healing krisis. Maaf dok, sebentar sebelum ke healing krisis pertanyaan ya. Jadi Hmm, ini kadang-kadang kan juga pasien ya biasanya kemudian oh udah saya udah pakai terapi, saya sudah terapi, katakan misalnya hmm, terapi dengan menggunakan totok apa, terus atau kemudian dengan menggunakan apa namanya fisioterapi atau dengan menggunakan bekam hmm. dan sebagainya. Jadi merasa tidak perlu lagi untuk menggunakan subarasi sukusi karena dalam pikiran mereka kan it's only nutrition gitu. Ha-ha. Udah Nah, jadi bingung gini deh. kawan-kawan ya. Kawan-kawan, intinya ya, penyakit tidak disebabkan oleh satu penyebab saja. Semakin banyak yang kita perbaiki akan semakin bagus. Nah, itu ya. Nutrisi AFC udah jelas patenya jelas ya untuk mengembalikan sel, jaringan, sistem organ-organ sehingga kalau sudah pulih, nah tidak tergantung lagi sama AFC. Kalau untuk jaga kan yang sudah yang sel normal saja bisa rusak. Nah, fungsi dari AFC menjaga. Tetapi kalau untuk pasien-pasien yang sakit itu memang mengembalikan kecerdasan dari organ-organ dalam tubuh kita. Nah, itu ya, kuncinya di situ. Kalau organnya udah pulih, nggak konsumsi AFC lagi nggak masalah. Cuma tinggal kita jaga. Beda dengan obat, obat controlling. Herbal juga, ya herbal kadang-kadang ada bagus, ada banyak bagus ya herbal. Cuma ingat kalau konsentrasinya terlalu tinggi dan kita nggak tahu isinya apa, bisa merusak. Kadang ada obat-obat atau apa herbal yang disusupi ada zat kimia tertentu ya karena saya ada melihat ya jamu disusupi steroid ya memang enak tubuh segar ringan ya cuma akhirnya ginjalnya rusak karena ada steroid di dalamnya ya jadi hati-hati ya dan juga ada ya saya nggak sebut namanya ada dokter herbalis ya eh, yang memang untuk strength sama produk-produk herbal. Edukasinya oke, saya setuju. Cuma konsumsi herbalnya kalau ada healing krisisnya di obat herbalnya malah ditingkatkan. Akhirnya apa? Toksin ke ginjal dan hati dan itu saya temukan dan saya harus detok itu gitu loh. Terus kemudian setelah saya suruh stop tubuhnya lemas, berdebar dan sebagainya bla bla bla. Wah, ini berarti bahaya herbalnya. Dan itu hati-hati ya. Enggak semua herbal jelek, tidak. Ada yang bagus, cuma kawan-kawan harus ada bukti ilmiah, ya cari referensi dan takarannya harus sesuai. Jangan kurang, jangan berlebihan. Tapi kalau AFC nggak usah Izin repot-repot. dok, izin. Iya izin. Itu tentang masalah herbal ya, karena Ya, sekarang juga itu lagi banyak sekali dokter tersebut ya. Mungkin sama nih yang dokter maksud ya, karena memang edukasinya juga kan kenceng ya. Boleh boleh diberikan sedikit spill, terutama herbal apa yang ini ada efek yang tadi dokter katakan? karena ini ada kombinasi ya, kombinasi obat paket yang jual produk Oh, herbal paket banyak gitu ya. oh, Nah, I see. jadi itu dia ikut terapi paket kemudian dikirim. Nah, itu konsumsi. Oh, ada keluhan ini malah ditingkatkan di tubuh enak, benar. Katanya enak. Nah, cuma pas pada saat dicek hasil labnya terjadi peningkatan SGOT, SGPT, ureum kreatinin. Nah, saya suruh, waduh, saya sampaikan.
dikurangi pelan-pelan ya, karena nggak boleh langsung di stop. Tapi kebetulan pasiennya langsung nggak mau dok, saya stop aja, takut saya dok. Nah, ya udah kalau nanti ada proses ini rebound ya, ada rebound. Rebound itu efek pantulan gejalanya melemah ya, yang biasanya enak ini makin lemes ya, hati-hati itu. Cuma kita selengi dengan AFC, kita perbaiki organnya. Nah itu boleh herbal boleh, cuma harus hati-hati itu aja. Nah itu Kak Mona ya, Iya, bagus kunyit ini boleh, cuma jangan berlebihan itu aja. iya. Kalau berlebihan bahaya. Kenapa? Karena nggak cuma kandungannya, nggak cuma bioaktif saja. Nah herbal nggak cuma bioaktif, ada kandungan-kandungan yang lain. Kalau AFC sudah langsung nggak repot-repot, sudah langsung bentuk nanosize dan Iya. kandungan bioaktif langsung aktif dalam sel, nggak memperburuk sampah Ya, itu paket ginjal. paket habis melahirkan 40 hari itu gimana tuh? Gimana? Paket habis melahirkan 40 hari. Oh, yang itu saya belum pelajari Kak Mona. Oh, oke. Ah, ah. Yang itu enggak. Cuma yang pasien saya ini yang GERD ini terapi sama dokter eh, X. Nah, kemudian Ya. dikasih beberapa, bagus juga nggak masalah. Cuma yang saya kurang setuju kalau ada gejala itu makin ditingkatkan. Nah, itu malah berbahaya. Nah, dosisnya dinaikkan padahal, waduh, herbal masalahnya gitu. Tapi kalau Oh, baik, AFC baik. aman. Iya, Kalau iya, mau tingkatkan itu fase aman. akut. Tapi kalau mau sembuh sempurna itu konsistensi. Kuncinya itu. Kalau Konsisten. percepatan, kalau kasus akut berat, kawan kan boleh bus di awal. Tapi kalau sudah membaik, kawan kan tinggal maintenance ya dosis yang sesuai, kemudian Ya. di konsisten sampai organnya benar-benar pulih gitu. Oke. Itu Kak Ya, Mona kuncinya. baik. Sedikit Oke, sedikit Dok. boleh? Tadi kan Boleh? dokter bicara tentang dosis ya. Sedikit bicara tentang dosis, di mana kan sebaiknya ketika sudah dalam kondisinya cukup cukup mengkhawatirkan dosisnya banyak. Nah ini sedikit ya. Jadi ini ada yang bertanya. Jadi kebetulan dia CA Mamae sudah membesar, warna pink, ario Mamae-nya masih normal kiri kanan. Nah karena keterbatasan jadi sehari 3 pasang. Pada visit kedua, ini kebetulan yang bertanya seorang suster ya. Pada visit yang kedua, warna kulit sudah tidak pink. Apakah dosisnya cukup atau tidak? Pertanyaannya. Putus-putus Kak, maaf. Gimana? Saya Yang ulang, terakhir. ya baik. Jadi saya ulang. Jadi pada saat awal ya itu kan TA mamae kemungkinan TA mamae ya sudah membesar mamaenya warna pink, areo mamaenya warnanya masih normal kiri kanan. Kemudian 3 paket per hari. Sekarang ini warna kulit sudah tidak pink. Itu dosisnya sudah cukup atau tidak? Oke, sudah cukup. Konsentrasi apa? Konsistensinya yang dijaga. Oke, ya Mm. silakan Oke, lanjut. Ya. lanjut. Oh ya, ini juga ada pertanyaan ya. Jadi Boleh? ada pertanyaan juga. Jadi setelah konsumsi AFC malah hasil labnya memburuk. Nah, Oke, itu gimana tuh? bagus. Nah, ini masuk ke healing crisis. Nah, Baik. ya, bagus nih ya. Ini penting. Kita masuk ke materi terakhir ya, healing crisis. Nah, ini kita masuk contoh healing crisis. Maaf, ya. Ini langsung saja. Biar kawan-kawan nggak bingung, kita langsung masuk ke contoh healing crisis pada pasien gagal ginjal. Sama kayak diabetes, sama kayak kolesterol ya. Nah ini ya, ini langsung menjawab pertanyaan Kak Mona dan ini juga bisa berlaku di pasien-pasien lain ya. Contoh yang diabetes itu ada 2 indikator utama, gula sama kolesterol. Dia kaitannya tuh. Kalau gula tinggi dia disimpannya di kolesterol. Nah kalau gulanya normal, malah kolesterolnya naik. Padahal sebelumnya pas gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi juga apa? Bisa normal ya bisa karena gulanya tinggi makanya nggak pakai kolesterol untuk energinya, nggak pakai lemak. Ini gulanya udah turun, malah kolesterolnya naik, padahal makannya sama, ininya sama. Nah, apa yang terjadi? Karena tubuh sudah membongkar lemak visceral. Nah, lemak itu kan ada yang nampak, ada yang tidak nampak lah bahasanya. Yang tidak nampak itu dibongkar, kawan-kawan. Ya, ingat ya, lemak yang berbahaya dari makan, ya, lemak tidak larut air. Di darah itu air.
Makanya lemak yang kita makan itu dibawa oleh ke darah kita perlu bantuan. Bantuan apa? Lipoprotein. Lipoprotein apa? Kolesterol, VLDL, HDL, dan kawan-kawan yang bisa mengikat lemak supaya nggak menjendal dalam darah. Nah, itu namanya kolesterol. Nah, yang bahaya dari makan melalui darah, kemudian disimpan. Disimpan di jaringan lemak, di hati, di otot, di jaringan visceral, di usus. Nah, itu disimpan. Nah, setelah perbaikan, ya setelah kita pola edukasi, konsumsi AFC, dan lain sebagainya, membaik. Tetapi kolesterolnya kok tinggi terus dong, nggak turun-turun. Nah, padahal saya sudah jaga makan, udah manis-manis dokter bilang tuh enggak. Nah, tidur bagus, olahraga bahkan berat badan saya turun. Kok malah kolesterol naik? 200 sekian, 300. Nah, ingat, kalau yang masuk tadi dari makanan nggak ada, berarti ingat cadangan dari yang simpanan di lemak visceral. Lemak visceralnya dibongkar kawan-kawan. Yang di usus dibongkar masuk ke darah, akhirnya kolesterolnya naik, tetapi dipakai dalam sel. Nah, itu bagus. Ya, proses perbaikan. Jadi kawan-kawan jangan sampai kawan-kawan terlalu fokus di hasil lab. Kalau kondisi sudah membaik, perbaikan dan sebagainya, nah itu kadang-kadang adalah reaksi perbaikan. Contoh ya itu kayak kayak gitu ya. Contoh lain kayak pasien dengan gagal ginjal. Nah, ini penting. Gagal ginjal terminal ini penting supaya lebih mudah. Nah, jadi ingat ya tadi ya, karbohid eh, di dalam tubuh kita, kita saat konsumsi AFC, nanosize itu bioaktif, tidak menghasilkan sampah. Nah, awal setelah konsumsi AFC, pada saat pasien gagal ginjal, di 1, 2, 3 hari pertama enak, dia rasa segar, rasa enak, karena sebelumnya nutrisinya kurang dan sebagainya, ini mulai enak. Nah, tapi setelah beberapa hari, bisa setelah minggu kedua, itu timbul kok lemas dok, kok sakit-sakit dan sebagainya. Timbul ketakutan. Ya, kenapa? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kompleks sistem imun yang sebelumnya tidur, dorman, tidur, itu karena dinutrisi AFC, Subarasi, Utsukushi, sistem imunnya bangun lagi, naik lagi. Nah, apa yang dikerjakan sistem imun adalah dia mencari sel-sel yang rusak supaya diganti, ditambah subah stem cell. Jadi proses regenerasi makin cepat, ya, dibantu oleh sistem imun yang aktif. Dan Nah, kalau healing ada crisis, pertanyaan, how long? Berapa lama tolong, itu? nah sebentar, Ah, ini dulu, sebentar. Nah, sebentar. oke. Nah, saya ini konsep dulu. Nah, jadi ingat ya, tadi AFC tidak memperberat kerja ginjal, ya, tidak memperberat kenaikan gula, ya, tidak menaikkan gula, ya AFC. Jadi harusnya nggak naik. Tapi pas gulanya naik, berarti gulanya yang dicadang dibongkar. Jadi nggak usah khawatir kok gulanya nggak turun-turun dok. Padahal makan saya terjaga. Gula yang dalam tubuh dia dibongkar. Oke, sama di gagal ginjal tidak menaikkan ureum kreatinin. Loh, setelah konsumsi badannya nggak enak, kok ureum kreatinnya naik, dok? Kenapa? Ingat, sel yang rusak itu protein. Yang dari luar kan konsumsi AFC kita nol. Nah, protein tadi oleh sistem imun, ya, sel-sel tubuh kita yang mengandung protein itu dihancurin karena selnya rusak, mau diganti. Nah, sel yang rusak ini mengeluarkan sampah protein. Akhirnya apa? Ureum kreatinnya naik. Naiknya bukan karena konsumsi AFC, tetapi karena ada perbaikan sel yang rusak, itu dihancurin oleh sistem imun supaya bisa diganti yang baru. Oke, nah itu fluktuatif. Nanti dia setelah perbaikan akan turun. Nah, how long? Ya, rata-rata healing crisis ya tergantung berat masing-masing. Bisa ada yang berat banget, bisa 1 bulan. Rata-rata 7 harian, 1 minggu, 1 sampai 2 minggu. Tapi kalau berat bisa 1 bulan. Cuma ingat ya, healing crisis bila bisa terjadi berulang-ulang. Kalau selnya rusak lagi atau perbaikannya di tempat yang berbeda. Kemarin sakitnya di usus, sekarang di kepala sakit dok. Nah berarti ususnya kemarin sudah enak diperbaiki, sekarang mulai perbaikin di kepala. Dan itu bisa berulang-ulang. Ya, ingat konsumsi AFC orang sehat tidak ada gejala sama sekali.
ya enak aja, nggak ada yang sakit-sakit. Kalau orang yang sakit atau tanpa disadari dia ada penyakitnya, setelah konsumsi AFC muncul sakit-sakitnya, sakit kepala, berarti ada masalah itu kepalanya. Di dada, di apa, di usus, ya, di lambung, ya. Nah, itu juga ada eh, masalah. Ya ingat gitu. Jadi prosesnya setelah kita konsumsi AFC adalah gejala perbaikan, healing krisis. Jadi kalau bisa kawan kan tetap lanjutkan, ya. Bisa nanti dikurangi dosis atau ditunda dulu boleh, tapi tetap jangan sampai edukasinya salah. Ya, nanti takut nggak konsumsi lagi sayang. Jadi terhambat perbaikannya. Ingat, orang normal tidak ada gejala sama sekali setelah konsumsi AFC. Tapi kalau orang sakit, ya, atau tanpa disadari, dia akan timbul healing krisisnya. Jadi itu sedang diperbaiki. Terus, gimana dok caranya? Tadi kan gimana caranya dok kalau healing krisis? Caranya supaya pasien ini tetap enak, tetap nyaman. Yang pertama, tolong catat, kawan kan harus edukasi, nggak boleh stres. Kalau stres ya terjadi peradangan dalam tubuh, radikal bebas naik, gejala healing krisis akan meningkat. Jadi kawan kan harus terangkan, tenangkan ya, jangan stres, jangan panik. Ya, kalau panik makin berat healing krisisnya. Yang kedua, banyak minum. Ingat, sampah pada saat perang, sistem imun sama sel-sel yang rusak itu menghasilkan sampah. Jadi wajib banyak minum ya. Di samping mengeluarkan sampahnya, sel untuk ganti itu isinya cairan. Ya, sel itu isinya cairan. Kalau misalnya kita nggak konsumsi air, itu nanti proses regenerasinya juga terhambat. Ya, ingat itu ya. Jadi minum air wajib. Ya, gimana caranya, Dok? Saya sarankan 1/2 jam atau 1 jam 1 gelas 200 cc. Ya, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ya, satu jam 1 gelas, ya, atau 1/2 jam 1/2 gelas rutin. Jangan, oh dok 2 jam saya tadi telat langsung minum 2 gelas. Salah. Kalau kita langsung minum banyak akan memperberat kerja ginjal, akan memperberat kerja jantung. Yang paling bagus kita minumnya konsisten, ya teratur supaya tidak dehidrasi. Kalau dehidrasi sudah terjadi kerusakan di mana-mana, cairan sendinya disedot, jadi nanti gampang sakit lutut, gampang sakit pinggang, gampang rusak. Tetapi kalau kita minumnya konsisten, sangat bagus. Dan ingat, pada saat healing krisis, regenerasi sel, tubuh relatif dehidrasi, butuh banyak cairan. Kalau kawan-kawan tidak menyarankan banyak minum, healing krisisnya makin parah, makin berat gejalanya. Nah, yang selanjutnya apa yang harus dilakukan? Banyak istirahat. Nah, banyak pasien dulu, ya, pasien saya juga kebetulan, setelah enak malah buat nebang pohon. Nah, di hari pertama ini pasien gagal ginjal, oh enak dok. Nah, buat nebang pohon, akhirnya ngedrop selanjutnya. Ya, maksudnya apa? Banyak istirahat. Kenapa? Pada saat sistem imun aktif untuk perbaikan, itu butuh energi, ya. Karena energi ini butuh banget. Akhirnya nanti ada keluhan lemes. Kenapa kok lemes, dok? Karena energinya dipakai sistem imun, ya. Nah, jadi harus banyak istirahat. Setelah konsumsi AFC kok lemes, dok? Ya jelas, karena sistem imun dia kerja aktif. Bu, energi tolong nih saya butuh. Akhirnya ada gejala lemas. Dan itu bukan karena efek yang jelek, tapi efek perbaikan. Asal konsumsi AFC ya. Nah itu ya, sehingga butuh banyak istirahat. Terus kemudian Dokter selanjutnya dok, Afwan, maaf sebelumnya ada yang bertanya. Jadi kalau misalnya ginjal tidak boleh minum banyak, ini gimana nih supaya apa namanya tadi kebutuhan minum supaya tadi regenerasi selnya berjalan baik? oke, nah jadi untuk kasus ginjal nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih. Ya, kawan-kawan boleh konsultasi sama dokter ditimbang berat badannya, tapi secara keseluruhan kita nggak boleh kurang minum. Itu untuk gagal ginjal. Kalau kurang minum kan takut tuh. Nah, kawan-kawan hitungnya gampang nih. Kalau normal itu 500 sampai 800 cc kebutuhan minum air harian ya pada gagal ginjal terminal. Ini stadium 5 yang paling berat ya. Kalau stadiumnya belum 5 masih kencingnya bagus, stadium 3, stadium 4, banyakin aja 2.500, 2.400 nggak apa-apa. Ya, karena EGFR juga pengaruhnya itu sama asupan minum. Kalau minumnya kurang, EGFR-nya makin turun. Ya, tapi kalau belum terminal, tapi kalau sudah terminal harus dibatasi. Caranya gimana? 500 sampai 800 cc plus jumlah urin. Nah, kebutuhan airnya. Nah, kemudian
dari totalnya itu 20-40% itu biasanya ada dalam makanan. Nah, sisanya konsumsi air. Kayak gitu. Boleh nanti kawan-kawan chat aja lah untuk menerangkan ini karena harus spesifik cara konsultasinya itu sama dokter ya. Intinya ya nggak boleh kawan-kawan minumnya kurang, takut. Kalau bisa maksimal yang diperbolehkan. Contohnya kencingnya 500, kemudian kebutuhan ya normal itu 800 ya keluar dari keringat dan sebagainya itu 800 cc. Berarti 1.300. Nah, 1.300 itu harus dimaksimalkan 1.300. Sehingga kenapa? Relatif tidak dehidrasi, relatif tidak membebani ginjal. Sehingga proses perbaikannya juga bisa maksimal. Ya, jangan kurang. Kan takut tuh kadang-kadang orang takut malah salah. Takut, stres dan sebagainya makin berat. Ya, yang penting kalau untuk gagal ginjal, gula dan garam itu yang dikontrol sama stres. Kalau stres ya orang stres berat. Gula sama garam itu fatal merusak ginjal. Tapi kalau air maksimalkan. Nah, kenapa dok nggak boleh lebih? Karena sudah rusak ginjalnya. Kalau semakin besar, airnya nggak keluar, bengkak tubuhnya. Nah, larinya ke sana aja, ya, bukan nggak boleh minum. Seperti itu ya, konsepnya seperti itu. Nah, terus kemudian untuk healing Dokter, krisis, kalau ya, pertanyaan lagi. Ya, maaf sedikit pertanyaan lagi. Jadi boleh. kalau bicara tentang ginjal, ketika keratin tinggi, itu Kreatinin, keratinnya semakin tinggi setelah setelah Subara Sutsukushi dikonsumsi begitu. Itu bagaimana itu bagus, tetap bagus, oke. bagus banget. Malah Nggak bagus apa-apa. ya. Bagus. Nah, ini healing krisis ya. Ingat ya, saya terangkan lagi ya. Ingat, Subarashi Utsukushi tidak menyebabkan peningkatan urium dan kreatinin secara langsung. Karena apa? Karena bioaktif. Yang nggak boleh makan protein. Protein yang molekulnya besar kayak ayam dan lain sebagainya itu dibatasi. Ada batasan untuk konsumsi protein. Kenapa dok dibatasi? Kalau protein yang kita makan, dia perlu dimetabolisme, perlu dipecah-pecah dulu. Protein yang asam aminonya kita ambil, sampahnya dibuang lewat ginjal, ya, berupa urium, kreatinin, nitrogen, asam urat dan kawan-kawan. Nah, itu meningkatkan urium dan kreatinin, ya. Kalau proteinnya molekulnya besar dari makanan, ya dari ikan goreng, ya dari ayam goreng. Nah, kalau AFC tidak, dia bentuknya bioaktif, proteinnya berbentuk peptida dan bioaktif, tidak memperberat kerja ginjal ya. Ingat di situ dulu prinsipnya. Jadi tidak memperberat kerja ginjal. Nah, terus Baik. dok, kenapa kok setelah konsumsi kok malah naik, dok? Nah, itu adalah proses healing krisis. Ya, healing krisis apa? Yang sebelumnya sistem imun kita turun, ngedrop, regenerasi nggak jalan, stem cell-nya kurang, itu aktif lagi. Nah, jadi sel yang rusak di dalam tubuh kita itu adalah protein juga. Nah, sel yang rusak ini mau digantikan. Kalau nggak digantikan, nggak sembuh-sembuh, kawan-kawan. Nah, sel yang rusak, ya nggak cuma ginjal, kawan-kawan. Kalau udah penyakit gagal ginjal tuh nggak cuma sel yang rusak itu di ginjal, banyak banget ya. Nah, kemudian sel yang rusak ini mau digantikan nih sama yang baru oleh sistem imun. Sistem imun turun, ya, karena sebelumnya tidur, aktif lagi, dia ngancurin protein yang sel rusak, dihancurin, teng. Nah, supaya stem cell kerjanya lebih aktif, supaya bisa regenerasi. Nah, sampah dari pemecahan sel tadi itu yang jadi sampah, ya, akan meningkatkan urium dan kreatinin. Sehingga apa? Sehingga urium kreatininnya naik, asal ingat ya, kondisi tubuh tetap terkontrol, enak, nyaman, dan lain sebagainya. Nggak usah khawatir, ya. Kalau urium kreatinin naik pada saat konsumsi AFC, itu adalah sampah dari sel di dalam tubuh kita yang rusak diganti dengan yang baru. Tapi ingat tetap dijaga, dikontrol ya, dievaluasi penting juga karena jangan semerta-merta bahasa saya ini, oh, dokter ini Islami seperti ini. Tetap ya, kondisi utama itu tubuh kita, fisik kita, ya, energi kita, fisik kita enak ya. Baru lihat labor, ya. Jangan labor
terlalu Oke, fokus di labor, baik. kemudian stres kita, akhirnya tubuh malah menurun ya. Jadi konsepnya itu, fokuslah ke kesehatan yang gejalanya, yang enak, nah baru lihat di labor. Kalau fokusnya di labor, kita stres, salah ya. Kalau pada saat kita konsumsi AFC, gitu. Karena ada saat di mana healing krisis itu terjadi peningkatan yang fluktuatif, karena ada perbaikan-perbaikan, pembongkaran-pembongkaran ya di dalam tubuh. Gulanya kadang-kadang nggak turun-turun, padahal cadangan gula di dalam tubuh dibongkar masuk ke darah. Kemudian kolesterol naik, padahal lemak visceral dibongkar. Nah, kemudian kreatinin naik, padahal selnya rusak, itu mau digantikan. Nah, kayak gitu Kak Mona. Baik. Dokter tanya lagi sedikit. Boleh, Untuk boleh. bicara Ini masalah udah healing krisis, boleh. Oke. ya, healing krisis itu apakah lebih lebih menyeramkan atau bukan menyeramkan ya? Lebih berdampak itu apakah benar Utsukutsu dibandingkan Subarasi atau bagaimana sebaiknya? Kalau misalnya dia merasa sangat-sangat menderita ya ketika healing krisis, bolehkah kemudian kita ya udah minum makan Subarasi aja dulu, Utsukutsunya enggak? Itu baiknya bagaimana, Dok? Terima Nah, kasih. jadi gini kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan kalau bisa lihat paten ya. Nah, organ apa yang berefek di paten tersebut. Nah, itu dia healing krisisnya. Nah, contoh misalnya, Suba healing krisisnya pada saat pasien-pasien perdarahan. Oh, darahnya kok nggak berhenti-berhenti ya. Makin takut kan? Nah, itu. Nah, kemudian kalau Utsukushi, usus ya, dan lain sebagainya itu eh, dia sesuai dengan patennya. Healing krisis sesuai dengan paten fungsinya. Nah, perbaikannya. Dan masing-masing kalau penyakitnya banyak di perdarahan, ya, kok darahnya makin lancar dok? Gini, 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 nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai darahnya banyak atau diganti harus ya, nggak boleh dehidrasi. Nah, seperti itu nanti bersih dia. Nah, kemudian kalau Utsukushi tadi sistem imun naik. Nah, memang yang paling banyak kan ini Utsukushi memang yang untuk luar biasa. Berdasarkan pengalaman saya, Utsukushi memang luar biasa. Tapi itu memang harus dihadapi karena sistem imun tubuh kita tuh peranannya sangat dominan untuk regenerasi, pertahanan tubuh. Jadi nggak apa-apa. Nah, menyambung nih, tadi belum sempurna edukasi ke healing krisis. Tadi kan nggak boleh stres, banyak minum, istirahat. Nah, yang keempat adalah kalau ada gejala kawan-kawan kombinasi. Makanya jangan pada saat AFC jangan langsung stop terapi medis, ya. Lanjut aja dulu. Nah, kenapa? Dia akan membantu supaya healing krisisnya nggak berat. Kalaupun nanti ada tambahan gejala, kawan-kawan boleh konsumsi obat-obatan untuk mengurangi gejala. Ya, contoh kayak dehidrasi boleh obat-obat anti diare misalnya. Oh, diare, obat anti diare boleh. Nah, kemudian obat jangan sampai kekurangan cairan, boleh tambah nutrisi oralit ya. Kalau misalnya sakit kepala, demam, boleh konsumsi obat-obat untuk mengurangi demam atau sakit kepalanya, salah satunya paracetamol. Ya, itu boleh. Nah, jadi atau enggak konsultasi sama dokter yang biasa. Oh, gini-gini ya. Boleh. Yang kelima, kalau misalnya gejalanya memberat, ya ada beberapa kasus-kasus yang memang perlu penanganan di rumah sakit. Jadi sekalian juga kawan-kawan edukasi. Ya, ini memang ada healing krisis, perbaikan, tapi jangan langsung diterangkan semua, pelan-pelan. Ya, kalau nanti di awal langsung diterangkan semua, kita nggak bahas teknik itu ya. Kalau kawan-kawan yang penting kawan-kawan tahu ada yang harus diterangkan, cuma timing ya kan di fast track kan timing juga penting ya. Kalau misalnya semua diberikan di awal takut malah orang eh, salah juga. Nah, yang kelima, kalau gejalanya meningkat dan berat nggak apa-apa. Memang di perlu juga perawatan di rumah sakit ya karena memang kondisi kondisi penyakitnya itu memang berat. Nah, dan healing krisisnya juga ya semakin berat penyakit, semakin berat healing krisisnya. Tapi itu memang harus dilewatin. Karena sejatinya AFC itu mengembalikan tubuh kita. Orang sehat, orang sehat kita konsumsi AFC, nggak ada keluhan. Nah, orang sakit, ya healing krisis tuh, ada keluhannya muncul semua. Ya, gitu ya, konsepnya seperti itu Kak Mona. Jadi 5 ada tahapan kalau kasih pasien healing krisis, ya solusinya satu jangan stres ya, diedukasi pasien ditenangkan, dua minum air putih, tiga istirahat, kemudian keempat konsumsi obat-obatan untuk menghilangkan gejala, nah terus kemudian lima kalau perlu dirawat di rumah sakit silakan nggak usah takut, diedukasi dengan baik, ya biar nanti nggak takut ya, memang itu proses perbaikan akibat penyakitnya. Nah Ini terus kemudian terakhir ya, kalau misalnya AFC, kalau misalnya perlu
kurangi atau ditunda itu sifatnya sementara, ya jangan lama-lama, nanti dilanjutkan lagi gitu. Boleh dilanjutkan dosisnya sama, boleh dikurangi, boleh ditunda, tetapi nanti dilanjutkan lagi. Kenapa? Ingat, regenerasi sel itu day by day, ya, konsisten sehingga nanti organnya pulih sempurna, gitu. Gitu Kak Mona. Oke, baik. Dok, ini ada pertanyaan. Jadi dia Silakan. kanker prostat sudah metastase ke tulang. Nah, ini Oke. pakai Subatsu, tapi akhirnya akibatnya malah keluar darah terus gitu, kayak darah beku. Healing krisis juga, Oke. betul. Tapi dianya Healing nggak krisis lemas, subah. aman ya. Healing krisis subah. Nggak Oke. apa-apa. Yang penting gini ya, dari gejala, ingat ya, simpel aja. Darah keluar, berarti yang pertama jangan sampai ke anemia, ya. Makanya perlu bantuan medis kan? Nah, kalau perlu tambah darah, tambah darah. Kalau perlu nanti tambah cairan, tambah cairan. Yang penting nggak boleh anemia, nggak boleh kekurangan cairan. Kuncinya itu karena darah keluar, berarti air keluar, distabilkan, ya. Banyak minum dulu, ya. Ya, kemudian apa namanya? Kalau perlu gejalanya diobati dengan medis, ya obat-obatan silakan. Kalau perlu nanti dirawat di rumah sakit, dikembalikan darahnya, silakan nggak masalah. Nah, ingat konsumsi terus silakan, ya. Boleh dikurangi, boleh ditunda, tetapi nanti setelah gejalanya mereda dilanjut lagi. Gitu Kak Mona. Tadi udah Baik. dibahas Termasuk sedikit, juga memang kalau perdarahan kalau tambah subah healing krisisnya darahnya makin ini makin banyak, nggak apa-apa karena memang kualitas baik. darahnya jadi bagus. Kemudian sistem Baik. imun dia Termasuk lari ke situ. Kalau sistem yang imun lari ke gatal-gatal ya, tempat ya yang ada rusak, gatal-gatal juga begitu ya sebenarnya. betul betul. Oh, betul Dok, sekali. ada pertanyaan juga dok. Jadi kalau bicara tentang konsumsi sebaiknya tuh di apakah dipisah? Jadi ada sebagian yang menyarankan kalau pagi sebaiknya pakainya suba, malamnya pakai utsu, atau bagaimana bagusnya? Oke, boleh ya. Nah ini tips and trick ya dari saya. Nah, jadi kawan-kawan, kita bagi dua konsumsi AFC. Orang sehat atau merasa sehat sama orang sakit. Ini dulu, ada dua ya. Ingat, tolong kawan-kawan, ada yang sakit sama sehat. Kita bahas sehat dulu. Nah, kalau orang sehat, paling bagus malam hari. Kenapa? Pada saat malam hari kita nggak makan. Ya, pembersihan usus paling bagus pada saat istirahat. Ususnya nggak dipakai. Nah, pada saat puasa, kalau misalnya orang kan autofagi itu pada saat puasa. Kenapa? Sama kayak ruangan ini nih, ruangan. Kalau misalnya kita nyapu, pada saat orang lalu lalang, nyapunya nggak bersih. Oke ya, utsukushi paling bagus malam. Subah paling bagus malam juga, kalau orang sehat. Ya, ini pembahasan orang sehat dulu. Karena kawan-kawan jangan dibolak-balik. Ya, nah kenapa orang sehat pada saat bagus pada saat malam? Ingat, regenerasi sel paling bagus, paling aktif pada saat kita tidur. Kenapa? Karena otak paling boros. Kalau otak masih bangun, regenerasi nggak jalan. Regenerasi itu butuh energi yang luar biasa. Rebutan nanti sama otak. Nah, jadi pada saat kita tidur, kita konsumsi subarasi, regenerasi juga kuat banget untuk orang-orang yang sehat. Oke ya, paham di situ ya? Paling bagus kalau untuk menjaga kita nih, kayak saya nih, paling bagus saya suka sebelum tidur untuk menjaga. Nah, tapi kalau orang sakit, nah kita bahas nih, orang sakit dibagi dua. Nah, tapi konsepnya kalau orang sakit mau pagi, siang, sore, malam, bagus semua. Kenapa? Ya, karena setiap hari sel yang rusak dia minta tolong sama stem cell. Tolong mengeluarkan sinyal, mengeluarkan sel yang rusak itu mengeluarkan sinyal kawan-kawan. Ya, kayak nah makanya sinyalnya itu bisa dilihat di labor, ureum creatinine naik dan sebagainya itu tanda ada sel yang rusak. Nah, sel yang rusak tadi sinyal tadi itu akan ditangkap di sumsum tulang, dia akan merangsang stem cell. Aku ada yang rusak, tolong stem cell turunkan. Nah, tapi karena stem cellnya kelelahan, ya banyak yang rusak, stem cell-nya kewalahan, nggak ada. Oh, nggak ada, wah, nggak ada. Akhirnya nggak dikeluarkan stem cell-nya. Nggak, pagi, siang, sore, malam, selnya respon rusak, tapi stem cell-nya nggak jalan. Nah, jadi mau pagi, siang, sore, malam, silakan. Bagus semua kalau orang sakit. Nggak ada perdebatan ya. Nggak usah bingung, oh bagus ini, bagus ini. Kalau orang sakit mau pagi, siang, sore, malam, stem cell-nya butuh setiap saat. Ya, oke. Nah, terus kemudian
Yang sakit dibagi dua, permasalahan dengan lambung sama enggak. Nah, ini dia yang saya bagi. Kalau ada permasalahan lambung, kalau bisa makannya setelah makan dibarengi dengan konsumsi obat-obat yang obat-obat dari dokter untuk yang lambungnya. Nah, yang menjawab Kak Mona tadi tuh. Nah, supaya usus-ususnya juga bisa healing krisisnya nggak terlalu berat. Nah, jadi minumnya AFC-nya setelah makan dan setelah minum obat untuk lambung. Nah, oke, itu ya, 2 jam. Nah, terus kemudian kalau tidak ada kaitan sama lambung, itu sebelum makan karena nutrisinya penyerapannya bagus. Nah, 1/2 jam udah dinutrisi, udah masuk ke darah ya karena bioavailabilitasnya tinggi sehingga kita makan makanan itu jaraknya 1/2 jam kalau AFC duluan. Tetapi kalau makanan duluan ya jaraknya 2 jam. Makanya saya sarankan sebelum makan kalau pasien tidak ada gejala lambung. Tapi kalau ada gejala lambung, makan dulu, minum obat dulu, kemudian konsumsi AFC. Mau pagi, siang, sore, malam silakan. Bagus semua. Ya, mau Subarasi, Utsukushi bagus untuk orang sakit. Ya, tapi kalau orang sehat Clear. suka saya sebelum tidur. Tapi untuk orang sakit wajib saya sarankan juga sebelum tidur Suba dan Utsu ya sepasang ya stem selnya regenerasinya jalan juga utsukusinya bersihkan usus juga lebih oke. Jadi makanya ada yang ngomong utsukusi bagus di malam benar, subarasi bagus di malam benar juga, dua-duanya benar, bagus di malam tuh benar dua-duanya gitu Kak Mona. Baik, yang bagus adalah dikonsumsi ya, Iya jangan dibuang. Kalau jangan dibuang dibuang. kasih saya ada, saya butuh juga. Sama dong, Tos. Dok, ini ada yang Eh, bertanya tentang anak kecil umur 3 tahun leukemia, tipenya all 1, itu apakah tetap juga perlu pakai utsukutsu ya? Karena ada yang mengatakan kan kalau leukemia itu kan di darah gitu ya. Jadi harusnya percepat subarasinya itu bagaimana komposisinya? Nah, leukemia itu kan kanker darah ya. Jadi jelas ya, kawan-kawan kalau leukemia kalau kawan-kawan punya uang 1 pesawat penuh, boleh tanpa medis ya. Kalau leukemia wajib medis, kemoterapi wajib ya, wajib. Kalau bisa sampai cangkok sumsum tulang, tapi biayanya mahal. Yang penting kemoterapi. Kenapa? Nah, karena perangnya itu tiap hari kawan-kawan. Kalau kanker perangnya tiap hari. Kalau nggak dibantu dengan medis, semua kanker ya. Kenapa? Kebakaran hutan kalau pasien kanker tuh masif banget, kenceng banget kebakaran hutannya. Racunnya tubuh kecapean ngelawan kanker. Nah, jadi kebakarannya harus di stop dulu dengan kemoterapi dan lain-lain. Nah, sehingga memberi waktu tubuh kita untuk memulihkan, dibantu dengan AFC, pemulihannya bisa lebih maksimal, ya. Prinsipnya itu dulu. Nah, terus kemudian untuk kasus Kenapa kamu AFC, pakai sendal? Yang lain pada nggak ada pakai sendal? nah, untuk kasus leukemia, nah, gimana caranya? Mau Suba atau Utsu? Saya sarankan dua-duanya. Ya, kenapa? Karena dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Utsu Barasi nggak tidak secara langsung juga akan meningkatkan sistem imun dengan cara HSC. HSC, hematopoiesis stem cell. Nah, hematopoiesis stem cell, ingat eh, sistem darah, sistem imun, ya, sel darah putih paling banyak ya, itu juga diproduksi di sumsum tulang. Nah, jadi sistem imun juga akan bagus ya. Perbaikan DNA itu ada dua. Yang tertinggi untuk perbaikan DNA itu di Utsukushi. Nah, ingat kerusakan apa namanya? Kerusakan DNA pada saat kanker itu tinggi banget. Dia salah. Suku sih disirtuin ya. Suba juga oke, tapi untuk perbaikan DNA yang paling bagus di Utsukushi. Oke, nah oke ya. Dua-duanya bagus, jadi jangan salah satu. Nah, terus kemudian ingat pada saat kemoterapi, paten fungsi Utsukushi adalah untuk dia anti kanker, anti tumor, dan lain sebagainya. Jadi jelas Utsukushi yang malah dominan pada saat pasien-pasien untuk kanker. Itu dominan Utsu. Jadi wajib Utsunya. Nah, terus kemudian pada saat kemo, ingat ya kemo terjadi sindrom lisis tumor, kalium meningkat, sampah banyak banget. Detox yang paling bagus adalah Utsukushi. Makanya ada timbul paten mengurangi efek samping dari kemoterapi.
Ya, efek samping dari kemoterapi itu direduce oleh usus-usus. Nah, terus dia meningkatkan penghancuran sel kanker. Ya, penghancuran sel kanker. Kenapa? Dia meningkatkan natural killer cell yang notabene sejatinya digunakan di dalam medis untuk imunoterapi. Sekali imunoterapi 40-50 juta loh di Malaysia. Ya, jadi dia merangsang natural killer cell naik untuk menghancurkan sel kanker. Jadi pada saat kemoterapi, konsumsi utsukushi, dia akan mempercepat penghancuran sel kankernya jadi lebih optimal, tapi mengurangi efek samping dari kemoterapi. Jadi lebih nyaman. Ya, tetap leukemia sama, dia kanker darah. Jadi dominan utsukushi, subarasi juga bagus dominan. Ya. Nah, itu Kak Mona. Oke, Dua-duanya. clear. Oke, berikutnya kita saya pernah membaca bahwa terjadinya cancer juga terutama dikarenakan Khusus. banyaknya atau tingginya peradangan terus-menerus, Dok. Hmm. Nah, Nah, peradangan makanya ini makanya ya ya, makanya gini, peradangan kawan-kawan kalau punya gigi berlubang cabut ya. Jangan pelihara gigi berlubang tuh. Dia ada mikro mikro peradangan ya, sehingga di darah dan sebagainya. Itu satu. Kemudian punya lemak visceral, perut buncit. Kalau punya perut buncit itu ada peradangan yang terus-terus. Nah, kemudian penyakit ya kayak nggak sembuh-sembuh ya, penyakit kronis itu bahaya. Nanti gampang terjadi kerusakan DNA, kemudian cikal bakal kanker. Nah, selanjutnya usus kotor. Kalau usus kotor, makanan yang kalau ususnya nggak dibersihkan, sistem imun itu akan drop. Nah, ingat, kanker adalah manifestasi kegagalan dari sistem imun. Nah, yang pakai sistem imun paling banyak di usus. Nah, selain tadi penyakit apa peradangan kronis yang walaupun kecil tapi terus-menerus itu pencetusnya. Cuma kalau pertahanannya bagus, ya ususnya dijaga dengan bagus, ya, ya akan sistem imun juga bisa membentengi tubuh kita. Makanya ada orang yang mungkin makannya sama, tapi satu ada kena kanker, satu enggak. Karena tubuhnya ada yang masih muda, sistem imunnya masih bagus, ya. Gitu, beda-beda. Jadi jangan disamakan. Yang penting kita jaga semua. Usus harus jaga, kemudian peradangan-peradangan yang di dalam tubuh kita harus kita hilangkan. Ya, penyakit lama harus sembuh total, kayak gigi berlubang, cabut aja, karena itu merangsang peradangan kecil-kecil terus-menerus. Kemudian perut buncit, nah itu terjadi peradangan kronis juga. Oke, Kak Mona, itu. baik. Terus kemudian kalau kita bicara tentang CA, Dok, ini banyak sekali sekarang kejadian kan udah terapi, udah oke gitu ya, terus mereka berhenti, kemudian 2-3 tahun kemudian mulai muncul lagi gitu ya, Dok. Nah, ini bagaimana ya sebaiknya untuk menyampaikan kepada mereka agar tetap terus karena kan ini Kalau menyangkut biaya gitu. Kalau untuk kanker, konsistensinya selama 2 tahun ya, udah itu aja. Kenapa? Supaya benar-benar bersih, DNA-nya benar-benar yang rusak itu diganti, supaya tidak kambuh lagi, ususnya benar-benar bersih, organnya benar-benar bisa sempurna. Jadi untuk kanker, minimal konsumsinya 2 tahun. Walaupun sudah enak, sudah membaik 2 tahun. Saya sarankan, karena berdasarkan penelitian, berdasarkan progresivitas, karena ada yang metastase, ada yang dia berubah. Karena kalau sel kanker itu dia bisa ini apa namanya eh, sel 1000 wajah. Nah, dia bisa berubah menyusup ke organ di sel lain, cuma dia belum belum nampak, dia masih anak baik. Tetapi pada saat kondisi tertentu dia jadi jahat. Nah, dia butuh waktu scanning yang panjang supaya seluruh kankernya, sel kankernya di dalam tubuh itu dicari sama natural killer cell untuk dihancurkan. Gitu Kak Mona. Jadi 2 tahun kalau untuk kanker wajib 2 tahun supaya tidak kambuh lagi. Gitu. Oke, ada juga yang menyebut begini, Dok. Kalau misalnya kankernya di hormon katanya nggak mempan ini utsukutsi. Bagaimana menurut dokter? Nah, jadi gini, kalau untuk kanker-kanker yang makanya gini loh kawan-kawan. Eh, kita nggak boleh overclaim ya terkait masalah AFC. Kalau kawan-kawan punya uang satu pesawat, silakan bom terus ya sampai konsisten. Nanti bagus juga satu box 1 hari, ya silakan ya. Cuma kalau tidak konsistensi, tidak banyak,
Nah, perlu bantuan medis kawan-kawan. Itu penting. Supaya apa? Efeknya bagus, pola hidup juga dijaga supaya nambah efek perbaikannya biar lebih cepat dan lebih terasa. Kalau yang namanya tumor, yang namanya kanker, apalagi yang berkaitan dengan hormon yang sudah merubah eh, metabolisme dalam tubuh, ya baiknya memang dilakukan penghancuran ya sel kankernya secara cepat dengan kemoterapi dan lain sebagainya, pembedahan dan sebagainya. Nah, fungsinya AFC jelas ya, tadi udah kita bahas. Kalaupun nanti dioperasi, operasinya jauh lebih bagus ya, komplikasinya berkurang, kemudian proses pemulihan setelah operasi juga bisa lebih cepat. Nah, terus kemudian efek samping dari kemoterapi itu juga bisa berkurang. Jadi gitu ya Kak Mona. Kalau kanker, saya sarankan wajib sama dokter, sama rumah sakit. Kenapa? Nggak kuat kawan-kawan kalau misalnya nggak dikombinasi. Butuh uang satu pesawat gitu lah. Fungsinya itu. Kita nggak jualan di sini. Di sini kita saudara ya, sama-sama berjuang untuk sehat ya. Dan yang sudah konsumsi AFC jangan dibuat apa ya namanya sub subjek untuk nyari keuntungan tidak ya kita di sini menyarankan yang terbaik supaya pasien itu bisa sembuh kita bahagia semakin kita banyak berbuat kebaikan ke orang semakin banyak juga manfaat ya baik kebaikan baik maupun poin yang kita dapatkan karena itu tadi ya nah kita berikan saran yang terbaik ya terap kombinasi dengan medis gitu Kak Mona. Dokter, ini kan dokter tadi sudah bicara juga tentang holistik ya. Untuk pasien yang diabetes yang bahkan sudah suntik insulin, perbaikan pola hidup seperti apa dan kemudian peranan Subautu bagaimana, Dok? Terima kasih. Nah, jadi holistik itu gini ya. Holistik itu kawan-kawan jangan sampai salah. Holistik itu herbal ya. Holistik itu gini. Dengan kita satu ya, eh, kita tidur gelap ya, wajib tidur di bawah jam 10 wajib. Kemudian wajib olahraga minimal. Nanti ada modul tuh. Olahraga minimal kita squat tiap hari 50 pagi, 50 sebelum tidur, squat ya, paha ya sama betis. Nah, terus kemudian jaga makan manis nggak boleh. Nah, itu maksud dari holistik ya. Sehingga nanti eh, gula yang masuk tidak terjadi. Nah, tinggal gula yang di dalam tubuh itu dibongkar. Nah, jadi kalau dibongkar, jadi kan bagus tuh. Gulanya tinggi tapi eh, karena dibongkar, nggak masalah, nanti akan turun. Nah, terus kemudian kalau insulin, alhamdulillah pasien saya yang sudah insulin sekarang udah bebas insulin. Nah, kenapa? Pola hidup diperbaiki, nggak boleh stres, jelas ya. Olahraga, makan, dan sebagainya. Konsumsi AFC, 1 bulan pertama 3 pasang, kemudian di bulan selanjutnya 2 pasang, pagi dan malam. Ya, terus kemudian olahraganya terus 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 alhamdulillah sekarang sudah bebas insulin kenapa gulanya stabil selnya resistensinya terhadap insulin sudah diperbaiki di sel kemudian AFC mengembalikan pankreas ya sel yang rusak supaya regenerasi akhirnya apa insulinnya sudah mulai muncul cuma ingat ya AFC dan obat-obat AFC itu mengembalikan fungsi. Goal kita, gula dan kualitas hidup membaik, gula terkontrol, kualitas hidup membaik tanpa obat. Bahasanya terkontrol tanpa obat. Nah, yang kontrolnya apa? Pola hidup gitu. AFC jelas ya membantu. Gitu Kak Mona. Baik, kalau dia cuma punya ada dana 1,8 ya atau sekitar segitulah. Kita gimana caranya ya, Dok ya? Minta Apakah ajarin Kak Mona supaya jalankan bisnisnya. Jadi gini, kalau saya kalau saya diajarin gini, kawan-kawan coba hitung dulu. Ini kan kebutuhan dalam 6 bulan. Ada nggak panggil keluarganya semua? Ada nggak sekian? Kalau ini kalau mau sembuh sekian ya. Nah nanti kalau misalnya pasien sudah yakin, oh ini membaik nih, enak gini-gini nih, baru nanti diajari. Yang kenapa? Di awal harus kita tumbuhkan keyakinan karena people buying story ya. Orang-orang itu
membeli cerita. Kalau dia nggak punya cerita, nggak mungkin dia akan jual ke orang lain, akan menawarkan ke orang lain. Dia harus ada manfaat dulu buat dia. Nah, kalau ada manfaat ini butuh waktu. Nah, pas butuh waktu itu kawan kan hitungkan berapa banyak sih kebutuhannya. Nah, dihitungkan, butuhnya sekian sampai ada nampak manfaatnya. Sanggup nggak? Kalau nggak sanggup, nggak usah. Tapi kalau sanggup, ayo. Nanti pas sudah ada manfaatnya, baru yakin dia bahwasanya ini adalah AFC adalah jalan untuk menuju ke sehat. Nah, dia ada cerita untuk dibagikan ke orang lain, baru nanti Kak Mona turun untuk ngajarin bisnisnya supaya hutang yang sudah dikeluarkan untuk beli AFC dihitung, nanti dibantu Kak Mona dan tim kawan-kawan supaya mengembalikan uang tersebut ya dengan menjalankan bisnisnya gitu. Kenapa dibuat multi level? Karena ini supaya orang yang nggak mampu juga bisa konsumsi. Dasarnya kan itu. Nggak cuma orang kaya saja yang boleh sehat. Mm. Tapi people buying story. Kuncinya people buying story. Dia harus bisa bercerita. Kalau dia nggak bisa bercerita, Kak Mona nanti kasihan nyarikan downline-nya. Gitu Kak Mona. Baik, baik. Dokter, sedikit boleh tolong dibahas tentang Boleh? liver, menyangkut kan ada 400 fungsi liver ya, dan Wow. bagaimana Ya betul. subarasi terhadap liver nih dok, silakan. Ya, yang pertama udah jelas ya, di paten fungsinya yang Subagol tuh meningkatkan fungsi liver. Banyak banget ya fungsi liver tuh 500 fungsi. Ya, untuk detox ya, untuk penyimpanan lemak, penyimpanan gula berupa glikogen, kemudian untuk empedu ya, penghasil asam empedu dan kawan-kawan detox luar biasa. Nah, jelas ingat ya, ingat salah satu fungsinya, kenapa fungsi livernya bagus ya? Satu, dia racun-racun sudah direduksi sehingga proses oksidasi, reduksi dan oksidasi di liver itu berkurang. Jadi nggak kecapean livernya, kesimpulan simpelnya itu. Dan ingat di dalam subarasi ada koenzim Q10. Nah, koenzim Q10 fungsinya di mitokondria sel hepatosit itu dia energinya makin aktif ya di koenzim Q10 di hepatosit. Hepatosit itu sel hepar ya, sel sel liver. Nah, sehingga selnya dia tetap karena energinya di mitokondrianya ada dibantu dengan koenzim Q10 sehingga selnya dia usianya bisa lebih panjang, bisa lebih muda karena kerjanya dia lebih bagus. Nah, energinya lebih bagus sehingga apa? Fungsi liver akan jauh lebih bagus, selnya nggak gampang rusak, ya sehingga mudah sel hatinya ditambah stem cell dari itu baru Q10 ya. Belum paten yang lain ya, regenerasi dan sebagainya banyak banget enggak. Sampai besok pagi kalau kita bahas seluruh paten Suba itu di sel hepar. Nah, intinya dia mengurangi beban kerja hati, kemudian mempermudah kerja hati karena energinya disuplai karena di Q enzim Q10 koenzim Q10 kemudian diremajakan sehingga usianya jauh lebih panjang, yang rusak langsung diganti oleh stem cell di Subah. Wow, itu kombinasi yang luar biasa. Sehingga apa? Fungsi hati terjaga. Gitu, Kak Mona. Oke, baik. Terus kemudian dikit dok, tadi Hmm. ada bertanya tentang autoimun ya. Kalau autoimun itu sendiri bagaimana kan karena berbagai jenis autoimun ya. Nah ini bagaimana untuk concernnya kita untuk penyembuhan atau membantu proses penyembuhan sudah usulnya. Nah, ingat ya, autoimun itu kebanyakan eh, pencetusnya dari faktor eksternal. Ya, kita bahas ya penyakit dari internal eksternal. Internal sistem imun, kegagalan sistem imun. Namanya autoimun berarti kegagalan sistem imun. Ingat, sistem imun yang paling banyak menghabiskan adalah usus. Kalau kawan-kawan nggak jaga usus, gampang kena autoimun ya. Sampah di dalam usus nempel lama, kemudian terjadi peradangan di usus, kemudian peradangan usus yang nggak nampak, yang peradangan kecil-kecil, akhirnya terjadi leaky gut, eh, leaky ya, sel di usus itu renggang, akhirnya masuk semua, ya, baik virus, bakteri, zat karsinogenik, zat-zat alergen yang besar, akhirnya sistem imun kecapean karena masuk habis. Ya, habis kecapean. Akhirnya tiba-tiba karena kecapean salah, nabrak dia sistem imunnya. Ditambah
faktor pencetus dari luar, baik virus, bakteri, paparan sinar UV, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Terjadi kegagalan dari sistem imun akibat ulah kita sendiri. Nah, dari makanan, junk food, dan sebagainya, ini ultra processed food, nah, kemudian paparan UV, virus, bakteri, ditambah faktor internal usus kita yang rusak, akhirnya terjadilah autoimun. Ya, izin, maaf, di Riau, di Pekanbaru termasuk tinggi ya autoimunnya ya. Saya waktu pas di Jawa tuh jarang banget autoimun. Pas di Riau ini anggota karyawan saya aja perempuan masih muda belum nikah itu udah dua meninggal kena lupus ya SLE. Nah karena makanan di Riau ini enak-enak ya berminyak bersantan, enak banget makanan di sini. Hati-hati ya. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, seburuk-buruknya tempat anak cucu Adam adalah mulut, baik yang keluar maupun yang masuk. Dalam arti yang masuk adalah usus. Kalau kawan kan mau sehat jaga usus. Kalau mau sehat dari autoimun jaga usus. Itu Kak Mona. Baik. Dokter, kita sedikit menyinggung tentang hikari. Correct me if I'm Oke. wrong. Saya pernah membaca tentang bahwa kalau kita bicara tentang sistem saraf seluruh tubuh kita kan itu tersambung di otak ya. Dan ini Ya, peran hikari luar biasa penting ya. Jadi termasuk kalau kena saraf di kaki, kena saraf di pinggang dan sebagainya, termasuk saraf kejepit, apakah hikari juga bisa berfungsi untuk itu? boleh penyempurna. Penyakit-penyakit kronis yang lama yang bikin stres, ingat ya, bikin stres itu pasti ada metabolisme di otak yang terganggu. Nah, 100% nutrisi untuk ikari itu 100% di otak dan saraf. Nutrisinya langsung ke sana. Dan ingat, otak itu dia sombong ya. Sombong dalam arti dia kalau nutrisi pilih-pilih, nggak sembarang nutrisi bisa masuk ke otak. Dan hikari 100% di otak dan saraf. Sehingga apa? Kalau ada gangguan-gangguan terhadap saraf, baik saraf pusat maupun saraf tepi, kesemutan, ya, kebas, kemudian terjadi gangguan pergerakan akibat saraf, ya, itu boleh kombinasi dengan hikari. Selain paten fungsinya untuk ADHD dan kawan-kawan, Parkinson dan kawan-kawan, nah itu bisa. Kalau ada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan saraf, silakan kombinasi. Ada penyakit-penyakit yang lama dan bikin stres, boleh kawan-kawan kombinasi dengan hikari. Kalau Suba dan Utsu wajib, kalau dari saya ya, Suba dan Utsu wajib, kalau hikari penyempurna. Gitu Kak Mona. Oke, baik. Dokter, ini kalau kita apa namanya terus-teruskan sampai besok malam kayaknya juga nggak Iya, beres-beres ya. ini karena konsumsi AFC, subarasut eksekusi, energi memang ini apa cukup banyak. Nah ini dari tadi ada telepon masuk saya silent. Ya, tapi Iya. nggak apa-apa. Memang ya, kalau saya memang ya jadi kawan-kawan karakter saya memang itu kalau saya nggak sempurna untuk masuk, saya nggak mau melakukan. Nah jadi kayak gini saya akan maksimalkan supaya kayak contoh di Zoom ini saya akan maksimalkan. Saya berikan keterangan semaksimal mungkin. Harapan saya semakin banyak orang terbantu, wawasannya terbuka, semakin banyak nanti keberkahan buat semuanya. Nah, jadi itu dan akibat kelemahan saya itu, jadi satu pasien satu chat WA itu wajib saya selesaikan bisa sampai ada satu orang tuh bisa 1 jam kadang-kadang ya kayak isengnya saya itu saya telepon pasien oh nggak member nggak apa saya telepon saya motivasi dan itu hampir tiap hari mungkin saya berlebihan juga nih membantu seluruh Indonesia. Nah jadi kawan-kawan saya minta maaf kalau misalnya ada WA ada telepon yang kadang-kadang belum saya balas saya ini karena itu tadi kalau ada chat memang saya kepuasan saya pasiennya atau ini bisa sempurna saya tolong. Jadi saya minta maaf ya kawan-kawan kalau misalnya ada yang belum saya balas itu Kak Mona. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak untuk seluruh ilmunya, Dokter Islami. Rasa-rasanya tadi teman-teman yang bertanya di kolom chat, mudah-mudahan tadi sih sudah saya bahas semua ya. Jadi, Alhamdulillah ini sudah hampir 2 jam. Kita berikan juga kesempatan buat Dokter Islami bisa istirahat ya. Tadi saja masih ada sebelum beliau gabung di apa namanya di acara ini kan tadi masih ada beliau masih pegang pasien. Dokter sekali lagi terima kasih banyak teman-teman silakan tulis di kolom komen
apa yang mau teman-teman sampaikan? Oh, langsung dikasih love ya. Terima Udah nggak pakai kasih. komen lagi. Terima kasih. Oke, dokter, terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Nanti boleh ya izin. Mungkin sekitar 2 bulan lagi kita akan bahas lagi tentang kesehatan. Oh iya, sebentar lagi kan kita mau Ramadan ya. Mungkin juga boleh nanti kita bicara tips ya, karena dokter kan Boleh, sekarang juga boleh, bagus banget. ya, Karena iya unik gitu ya. tuh, karena unik. Iya, Eh, yes. Uniknya untuk Iya, pasien GERD ya, itu unik. Ada tipsnya supaya healing krisisnya nggak berlebihan. Hmm, iya betul betul. sekali. Dan juga kan pada saat Ramadan ini fasting ini kan juga benar-benar buang racun tadi ya, dok ya, termasuk juga Ya, semakin mempercepat regenerasi sel. Jadi kita semua harus semakin sehat seperti dokter Islami. amin, amin. Oke, amin ya robbal Semua alamin. sehat, Masya Allah. semua Saya juga udah berkah, nyampe di sama bandara. sukses. Nah, Amin, amin. Oke, teman-teman, terima kasih. Dokter sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi. Alhamdulillah ini juga udah nyampe bandara. Kita mau perjalanan ke Turki. Oh ya, Mohon maaf lahir kamu batin nitip ya teman-teman. istri ya. Sekarang ya, berangkatnya di batch berapa? Oh, nggak tahu saya batchnya. Udah Nggak, jalan udah belum di ke bandara. Jakarta? Hmm? Udah di bandara? Iya, Oh iya, pesawat jam 3 tadi, jam 2.40. berarti batch 1 kalau gitu. Barengan Hmm. nanti. Ya, insya Allah Ya. nanti titipannya saya terima. Oke, sampai jumpa semua teman-teman. Love you all. Ya, Mbak Assalamualaikum Mona, warahmatullahi wabarakatuh. Ah Mbak iya, Mona, sorry, sorry. Ya, ya, warahmatullahi silakan wabarakatuh. Kak Fika. Kak Fika mau menyampaikan eh, pengumuman ya, silakan. Silakan. Oke, kamu makasih. Assalamualaikum. Have safe flight. Kok jadi grogi? Oke, Dokter Islami, makasih banyak ya. Ilmunya daging semua nih. Jadi jadi pengen belajar jadi dokter gitu ya. Dulu cita-citanya waktu kecil jadi dokter, Dok. Tapi ya takdirnya membawa ke yang lain. oh, enggak, ini dokter nih, konsultan kesehatan. Oh, Amin. terkabul loh, Iya, terkabul ini. terkabul. Mudah-mudahan ya jadi ilmunya, tapi jadi konsultannya ya dok ya, bisa membawa kebaikan buat semuanya. Amin. Makasih banyak ya dok, berkah selalu sehat. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang nunggu nih. Eh, kita kemarin udah ngumpulin hasil BV ya, izin sharing. Wah, dokter ngumpulin gak nih dok? Nanti saya rekap, maaf kawan-kawan. Oke, sorry. Sebentar ya. Kak Fika mungkin untuk recordnya bisa dimatikan dulu, Kak. Terima kasih. Oke, sebentar.